tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Makanya Yesus sendiri, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa dilihat. Sembahlah dengan roh juga. Maksudnya apa? Khusyuk. Ya Islam yang mengamalkan itu. Nah sekarang gini, para nabi semuanya mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Di mana cara nyembahnya? Maka kalau dalam Islam, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Ya, kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kan nyatanya Allah tidak bisa dilihat. Maka cukup kita sadar bahwa Allah yang melihat kita. Ibaratkan gini loh, ada orang, ayo kamu menghadap ke raja. Ya. Tapi raja ini ada di satu ruangan. Ya sudah, yang penting kita tahu di depan saya ini ada raja di dalam ini. Ya. Maka saya sudah mengatakan, raja, saya lapor. Ternyata rakyat sekarang ini sangat makmur. Ya, Anda luar biasa bijaksana. Nah, kan bincang-bincang kan. Tapi kita gak tahu rajanya itu seperti apa gitu. Yang penting kita ini taat kepada raja itu. Sama dengan gini, saya disuruh menyembah Allah. Tapi para nabi tidak ada yang menceritakan kayak apa sosoknya. Ya sudahlah, sembahlah dengan cara roh juga, khusyuk. Makanya dalam Islam itu gini dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah penolong ya, salat ya, sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita menyembah Allah itu gini. Coba baca tafsir Ibnu Katsir surat Fatihah. Ketika kita baca Fatihah, per ayat itu dijawab oleh Allah. Kata kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah langsung jawab, hambaku memujiku. Ya sama dengan kita. Ada raja di depan kita. Tapi kita tidak melihat. Tapi kita tahu kan, raja engkau bijaksana. Sungguh luar biasa engkau. Ya terima kasih. Nah ibaratkan gitu. Ya. Jadi semua para nabi memang tidak menceritakan seperti apa sosoknya, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Cuma bedanya mereka tidak diajarin bagaimana caranya menyembah. Kalau kita diajarin oleh Rasulullah. Ya, intinya kita ini berhadapan dengan Allah, lalu kita memuji-muji. Semua bacaan sholat itu kan memuji Allah dan doa dua. Fatihah ini ya pujian. Nanti ayat yang terakhir doa. Dan Allah menjawab terus itu. Cuma kita tidak melihat, tidak mendengar. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan ini kalau mereka, wah ngapain tata yang tidak kayak menyembah Tuhan yang tidak kelihatan kayak gitu loh. Walaupun Yesus Musa ya menyampaikan kayak gitu. Kalau kamu pingin Tuhan yang kelihatan, tata kenapa Tuhan tidak kelihatan saja biar kami sembah. Yuk kamu kalau pingin Tuhan seperti itu, jadi ajaran pagan. Kamu buat patung, lalu kamu sembah. Itu ajaran pagan. Selagi kamu pakai ajaran Yesus, pakai ajaran Musa, atau Nabi Muhammad, ya memang menyembah Tuhan ya kayak gitu. Coba Yesus sujud kepada Tuhan. Atau Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Coba bagaimana caranya Yesus menyembah? Siapa yang disembah? Sosok siapa? Ada nggak di depannya? Gak ada kan? Tapi Yesus sujud. Gitu loh. Terus pertanyaannya, siapa yang Yesus sembah? Apakah Yesus melihat di depannya ada Tuhan gitu? Dilihat oleh Yesus? Kan tidak juga. Berarti sama dong dengan Muslim. Gitu. Enggak, saya pengen Tuhan yang kelihatan. Ya jadi pagan aja. Ya buat berhala, lalu kamu sembah, ada sosoknya itu. Ya, gitu ya. Oke. Pas kalimatnya Ustadz Madu. Mantap Ustadz Tata. Lanjut. Terima kasih Bang Dimas. Lanjut. Ini bocah. Sesuai dengan gramatika dan sintaksis bahasa Yunani. Saya nggak tanya sesuai dengan Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Baal sombong amat. Oke. Ini ada yang baru itu, Bang Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nanya live. Ustadz, sebelum ke Bang Bocah mungkin ya, nanti itu tamu kita tolong di ini ya, karena Muslim ini selalu menghormati tamu ya. Ya nggak tahu hukumnya apa, wajib kelihatannya kalau menghormati tamu itu ya, karena ada perintahnya. Kemudian gini Ustadz, kenapa di Kristen ini, maaf ya, yang tadi digambarkan di Islam final Tuhannya itu sudah Allah aja kan. Nah mereka ini saling hujat, saling ini sampai sekarang bingung mereka ini siapa Tuhannya gitu kan. 2025 tahun ini kan udah lama sekali gitu. Mereka juga nggak jelas Tuhannya gitu loh. Bisa dikatakan berhalunisasi gitu ya. Maaf ya, kita cuma tidak boleh menghujat ya. Karena tidak jelas. Ada Yesus, ada Yehova, ada Yahweh, ada Bapa di sorga, ada yang melayang-layang. Ini kenapa mereka sampai begitu gitu? Tidak jelas Tuhannya. Kalau Yahudi jelas gitu, Buddha jelas, Hindu jelas gitu kan, Konghucu pun jelas gitu. Nah di Kristen ini kok kebingungan. Kan kasihan Bang Ustadz saya. Tolong jelaskan Ustadz, kasihannya itu apa? Karena kan dia tuh minoritas sampai sekarang gitu Ustadz. Maaf ya Ustadz, nggak mau hujat. Langsung Ustadz, lanjut. Kenapa Tuhannya mereka itu tidak jelas, akhirnya gontok-gontokan? Karena mereka ketika dikenalkan Tuhan yang jelas-jelas ada data, tidak mau. Saya kan sudah bilang, ayolah Tuhankanlah Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi. Musa Allah yang Esa, Yesus Allah yang Esa, Nabi Muhammad Allah yang Esa. Yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Tidak mau mereka. Ya akhirnya bertengkar. Nah kalau kita kan enggak, mau pakai ajaran Yesus, mau pakai ajaran Musa, Abraham, Isa, Yakub, ya sama Tuhan itu, yaitu Allah. Nah mereka sudah dikenalkan Tuhan yang jelas pakai data, jelas kitab suci, jelas, tapi mereka enggak mau, maunya bertengkar, ya sudah. Ya, kalau kita kan enak kan kita. Dalam Al-Quran Tuhan itu sama, Tuhannya para nabi semuanya. Al-Baqarah 133. Ya sudah, imani sudah Allah itu. Yang satu, yang tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Akhirnya tidak bertengkar kita. Karena kita percaya kepada kitab suci. Nah sebenarnya mereka kalau mengikuti Yesus beneran, tidak akan bertengkar. Aku ini utusan, nabi, penyampai firman, Tuhan yang benar Allah. Yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun, yang samawi. Udah. Nah mereka ayat yang jelas mereka gak mau, yang tidak ada diada-adakan. Akhirnya bertengkar sesama otennya gitu. Oke. Lanjut host, dikembalikan ke host. Terima kasih Ustadz, luar biasa Ustadz Ya, cerdas. di moderator di Bang Baal ada tamu itu Bang Baal. Bocah itu. Bang Dito biasa. Bang Bocah, selamat apa nih? Selamat sore, selamat pagi atau siang atau? Selamat sore Bang Bocah. Selamat siang. Iya, selamat sore. Luar biasa. Selamat sore. Saya tahu nih Bang Bocah ini adalah seorang Kristen yang santun ya. Ustadz mungkin silakan, ini tamu kita harus dihormati gitu ya. Diberi kesempatan untuk bertanya atau apapun hasilnya. Silakan Ustadz, dilanjut Ustadz. Ya silakan Bocah dulu. Mau ngapain? Mau dialog? Ya, begitu. Bapak Ustadz ini memang betul sekali. Nah, yang saya permasalahkan ini, Pak Ustadz ini dan teman-temannya yang bertanya itu ya ibaratkan orang buta bertanya kepada orang buta. Begitu Pak Ustadz. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak mungkin Ustadz mengetahui lebih dalam tentang Tuhannya orang Kristen. Yang bisa menjelaskan itu adalah orang Kristen, bukan Pak Ustadz. Begitu Pak Ustadz. Ya udah silakan jelasin. Makanya saya katakan sama aja, namanya orang buta menuntun orang buta. Ada sekarang kamu yang menjelasin siapa Tuhannya Kristen, silakan kamu jelasin. Enggak, kan saya jelaskan konteksnya dulu di sini kan Pak Ustadz, teman-teman Pak Ustadz bertanya kepada Pak Ustadz tentang kondisi rumah orang lain, sedangkan Pak Ustadz sendiri belum pernah kayak rumah. Ya udah sekarang yang punya rumah yang jelasin, coba Tuhannya Kristen siapa, seperti apa, silakan. Nah, kalau begitu ya jelas. Jadi yang tahu itu yang menjelaskan, bukan yang tidak tahu. Ya silakan dijelasin. Atau yang punya rumah yang menjelaskan isi rumahnya, bukan Ya orang sekarang dari yang luar punya rumah yang jelasin, coba.
Ya coba yang punya rumah yang jelasin coba. Jadi Tuhannya Kristen itu tahta seperti ini coba. Apa tadi yang dipertanyakan oleh muridnya Bang Ustadz Tata? Apa yang dia pertanyakan tadi kepada Pak Ustadz? Ya intinya kalau Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Kristen bisa dilihat karena pagan katanya, kata Kristen. Nah coba sekarang bocah yang jelasin Tuhannya Kristen seperti apa, silakan. Dan siapa? Kan Pak Ustadz di sini berbohong lagi. Pak Ustadz mengatakan bahwa orang Kristen mengatakan Tuhannya pagan, sedangkan Iya, saya tidak pernah maksudnya mengatakan pagan itu Tuhan saya Tuhannya pagan. kelihatan Tuhan serupa. saya itu memang nyata, benar-benar ada dia. Karena apa? Dia membuktikan segala yang dia katakan, segala yang dia ucapkan, itu dia buktikan. Dan itu kita lihat secara langsung buktinya. Walaupun kita tidak pernah melihat dia, tetapi buktinya yang kita lihat, itu yang membuktikan bahwa benar-benar ada, benar-benar nyata. Begitu Pak Ustadz. Jadi cuma curhat nih. Bukan curhat, saya jelaskan dulu karena Pak Ustadz kan menjelaskan kondisi rumah orang ini, sedangkan Pak Ustadz belum pernah tinggal di rumah Karena orang yang punya rumah sendiri tidak tahu. Ini rumah siapa ya gitu. Tidak tahu, yang punya rumah itu tidak tahu menjelaskan. Coba kamu kenalkan ke saya, Tuhannya Kristen itu siapa coba? Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus nanti. Saya mewakili Yesus saya, ayo. Kalau sebenarnya saya yang menyampaikan sudah tidak perlu lagi karena tinggal dibaca aja kalau di dalam Alkitab itu sudah sangat jelas itu. Jadi kalau manusia yang menyampaikan masih bisa salah-salah karena mungkin salah mengerti bahasa atau salah mengucapkan. Tetapi kalau kita membaca, memahami dengan akal dan pikiran kita, ya itu tidak akan mungkin salah. Sudah. Oke, jadi gini. Biar saya juga yakin ke Tuhan saya, maka saya ingin dialog sama Yesus saja. Yesus, Tuhanku Allah yang Esa. Kalau Tuhanmu sama Tata Allah yang Esa, Markus 12:29. Yesus, Tuhanku tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Kalau Tuhanmu sama Tata, Tuhanku tidak bisa dilihat juga, Yohanes 5:37. Yesus, Tuhanku ini tidak serupa dengan apapun. Dia tidak mau turun ke dunia, hadir ke dunia. Kalau Tuhanmu sama Tata, Tuhanku juga tidak mau. Ya, dia di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bahkan tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Berarti saya dengan kamu sama, Yesus. Iya. Oke, Yesus. Kalau dalam ajaran saya, masuk surga itu mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Kalau kamu sama mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Salaman dulu. Yuk. Nah, sekarang Kristen. Nenoten Tuhanmu siapa, seperti apa, bagaimana? Silakan. Ya kan sebenarnya saya sudah katakan tadi, kalau saya yang memperkenalkan, mungkin bisa saja saya salah ucap atau Anda tidak mengerti bahasa saya. Tetapi kalau kita sendiri yang mencari tahu dan bertanya yang sebenarnya, ya itu lebih baik. Tapi tidak apa-apa saya jelaskan tentang Tuhan saya. Ya kan sudah jelas Tuhan saya itu ya memang dia maha kuasa, maha pengasih, maha suci dan maha segala-galanya. Makanya ketika dia kami katakan bahwa dia menjadi manusia, ya memang bisa karena dia maha kuasa. Ketika dia bisa membangkitkan orang mati, ya memang dia bisa karena memang dia maha kuasa. Jadi enggak salah kalau dikatakan bahwa dia memang segala-galanya, karena memang dia bisa segala-galanya. Tetapi kalau mau dia Tuhan tapi tidak pernah mewujudkan atau tidak pernah menampakkan atau tidak pernah memberikan tanda bahwa dia memang benar-benar ada, ya itu bukan benar, tapi itu hayalan saja namanya itu Pak Ustaz. Oke. Jadi
Saya nanya lagi ke Yesus. Yesus, Tuhanku Maha Kuasa. Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kamu Yesus kuasa enggak? Enggak, Tata. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu beda. Terus yang kedua, Yesus, kalau ada orang membangkitkan orang mati, itu mujizat pemberian Tuhan. Kalau dalam Al-Quran, Al-Ma'idah 110, biizni, atas izin Allah. Nah, kamu menghidupkan orang mati, dari siapa? Sama, Tata, atas izin Allah. Ya, di dalam Yohanes 11:44, kisah para Rasul 2:22. Ya, jadi sama ternyata saya dengan Yesus ini imannya. Ya. Nah, kalau kamu kan tidak pakai data. Bukan enggak. Jadi coba Enggak sekarang sama Pak Ustadz. apapun yang kamu omongin, saya langsung nanya ke Yesus. Bener nggak omongan kamu itu? Karena saya dekat ke Yesus itu, saya dekat, akrab banget itu. Ayo. Iya, memang kalau kita lihat secara fakta atau secara kelakuannya, memang orang Islam yang lebih dekat karena dia melakukan apa yang Yesus lakukan. Tetapi kan bisa kita pahami ya, sama aja kita melihat kelakuan orang, lalu kita ikuti kelakuan orang itu, tetapi kita tidak ada pada orang itu, kan itu namanya ikut-ikutan, Pak Ustaz. Jadi kita hanya melihat, kita mengikuti dia, tetapi kita tidak ada bersama dia, itu namanya ikut-ikutan, Pak Ustaz. Oke. Jadi Bang, yang namanya pengikut dengan mengikuti itu, yang diikuti dengan pengikut, itu harus sama. Contohnya umat Islam. Umat Islam itu mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikuti? Semuanya. Kalau Nabi Muhammad mentuhankan Allah, ya saya mentuhankan Allah. Kalau Nabi Muhammad ngaku dirinya Nabi, ya imani dia sebagai Nabi. Kalau Nabi Muhammad diperintah oleh Tuhannya untuk menyampaikan kepada umatnya supaya sholat, hakimi sholat, ya kami sholat. Kalau Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memberitahu bahwa puasa itu wajib bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kami puasa. Itu namanya mengikut. Nah, kalau Kristen ini bukan mengikuti Yesus, merusak ajaran Yesus. Yesus perkenalkan Tuhan itu Allah, Kristen mentuhankan Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan satu, Kristen tiga. Yesus mengajarkan samawi, Tuhan tidak mau tampak ke dunia, malah Tuhannya Kristen tampak jadi manusia. Ya, Yesus sunat, mereka tidak sunat. Jadi Kristen ini kalau menurut Yesus ini, karena saya tahu banget tentang Yesus itu, Kristen ini muncul bukan untuk memberi petunjuk, tapi untuk merusak ajaran samawi, ajarannya Yesus. Itu nyata ini menurut Yesus ini. Gitu. Jadi kalian bukan pengikut, perusak yang benar itu. Gitu. Tertawa. Itu kan versinya Pak Ustadz. Nah, saya tidak bisa berpendapat begitu bahwa kalian inilah orang-orang yang merusak ajaran Yesus. Kenapa? Karena kalian mengikuti, tetapi kalian apa yang saya rusak dari ajaran Yesus? Yang saya rusak apa ajaran Yesus? Ya, bukan merusak, tapi ikut-ikutan, tetapi dia tidak ada bersama itu. Contohnya ya, kau mengatakan bahwa kami lah yang pengikut Yesus. Ya bukan, kalian itu bukan pengikut. Kalau kita baca kitab suci yang jelas, kalian itu anti Kristus, anti Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan, itu anti Kristus namanya. Anti Yesus, melawan Yesus. Karena banyak sekali Oke, saya yang Yesus nanya. katakan. Saya nanya kalau gitu. Fakta. Yang dikatakan anti Kristus itu yang tidak mengakui dia sebagai manusia kan? Betul. Oke. Kan jelas itu. Oke, sekarang Islam mengakui kalau dia manusia. Kalau Kristen, manusia apa Tuhan dia? Nah, kalau kami mengakui dua Tuhan apa manusia? kami mengakui Tuhan sebagai Tuhan, mengakui juga sebagai manusia. Kenapa kami harus mengakui sebagai manusia juga? Dengerin Bang. Dia Anti ketika dia Kristus datang itu, Bang, sekarang gini. melakukan Anti Kristus segala yang itu dia lakukan adalah itu memang mereka sebagai yang tidak manusia. mengakui Yesus sebagai manusia. Nah, Islam mengakui berarti bukan anti.
Nah, kalau Kristen anti Kristus karena tidak mengakui Yesus sebagai manusia tapi sebagai Tuhan. Justru kami itu yang sangat mengakui sebagai ketika dia datang kan sebagai manusia. Nah, Oke, yang sebagai kalian, bukan Tuhan ya. yang Pak Ustadz sama sekali tidak tahu di Tapi sini bukan kan, Tuhan ya, ada manusia ya. yang datang sebagai manusia ini siapa sebelum dia datang? Oke, sebagai sekarang saya manusia? nanya, Itu yang Yesus Pak Ustadz manusia, tidak tahu. Yesus Yang anak kalau manusia atau lakinya, Tuhan? sebelum dia datang sebagai Tunggu manusia, dulu dia satu-satu. Pertanyaannya, Yesus ini anak manusia atau Tuhan? Menurut Kristen? Ayo. Ayo jawab satu-satu aja, biar ada kemana-mana. Kamu tuh dari tadi panjang-panjang, tidak ada data. Pendapat liar namanya itu. Kalau saya, setiap omongan itu ada datanya. ya kan data yang kita bicarakan itu data semua. Hanya kau membicarakan ke kiri, saya membicarakan ke kanan. Sama-sama data kita bicarakan, tetapi kau membicarakan data ke kiri, saya Ini membicarakan yang enak data ke kanan. lawan Kang Dito. Ini coba Kang Dito. Injilin Kang Dito. Kalau gak sibuk. Atau Bang Baal. Karena kalau ini Bang ya, tak kasih tahu ya. Umat Islam itu jangankan tentang agama lain. Di dalam Islam sendiri loh, tidak boleh ngomong tanpa data itu. Apalagi kalian menjelaskan ke Islam agama kalian tidak pakai data. Uang Islam itu diajarkan selalu pakai data. Kenapa Islam harus pakai data? Karena Nabi Muhammad diutus, tugasnya selesai, data-data itu sudah diberikan, sempurna sudah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Jadi kita ini kalau menyampaikan Islam, walaupun saya menyampaikan kebaikan, kalau tidak pakai data, tidak akan didengarin sama orang. Pasti tahta mana dalilnya Quran hadis, pasti digituin. Jadi kalian kalau mau menyebarkan agama kalian ke Islam, tidak pakai data, ya tambah dah didengerin. Ustadz saja menyampaikan ke jemaahnya, jemaahnya ragu kalau udah pakai data itu. Ini siapa ini? Sapi. Sapi. Siapa namanya? Silakan yang dinaikkan langsung ngomong. Ben optik nih mata kaca. Ya Bang Demos. Ben optik. Kronosennya. Matrok, ini Matrok minta naik, bolak-balik minta naik. Selamat sore, Matrok. Matrok, selamat sore. Matrok, selamat sore. Apa ini? Bang net drop. Udah hilang. Bocah ini gimana Ustaz? Bocah ini menghayal melulu Bang Bocah ini. Tapi tidak apa-apa lah ya. Silakan Bang Bocah, tidak apa-apa lah, ngomong terserah lah. Yang penting saya yang pakai data nanti. Ayo. Iya, Daripada data yang banyak Pak Ustadz kan kita jelaskan sama-sama. Pak Ustadz menjelaskan ke kiri, saya menjelaskan ke kanan, begitu Pak Ustadz. Seperti yang Pak Ustadz yang ditulis oleh host di sini dikatakan, atau pertanyaan Kristen boleh poligami ya. Kalau Kristen ya sudah sangat jelas tidak boleh poligami. Jadi kalau ditanyakan boleh poligami ya nggak boleh. Itu namanya berzina kalau poligami. Ya datanya mana? Tunjukkan di dalam ayat Bible itu larangan poligami, tunjukkan. Itu aja kok repot. Tunjukkan datanya. Nah, sebenarnya Bahkan di Keluaran 20 ayat, di Keluaran 21 ayat 10 itu jelas. Jika kamu memperistri wanita lain,
hendaklah kamu memberikan hak yang sama dan kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan istri pertamanya, kan gitu kan? Iya, memang kalau kita merujuk kepada perjanjian lama ya bahkan ada yang sampai ribuan istrinya. Ya jangan melihat Ya, sekarang perjanjian baru. Mana larangan dalam perjanjian baru? Tidak ada juga larangan, tetapi ajaran ya hanya boleh satu istri, tidak boleh. Di mana datanya? Ya kan Yesus Gini, baca, tunggu dulu. Kalau kamu pakai ajaran gereja, maka menikah dengan guguk ada di gereja, sesama jenis ada, atau tidak boleh poligami, itu kan gereja semua itu. Yang kita bicarakan di sini data. Nah makanya saya kalau debat masalah poligami, saya tidak mau panjang-panjang, saya simpel menyampaikan. Apa? Di dalam Bible, di dalam Al-Quran sama-sama boleh, udah. Syaratnya sama, harus adil. Bedanya apa tata kalau gitu? Cuma satu bedanya. Kalau Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau Bible 1000 boleh. Itu doang bedanya. Jadi untuk umat Islam ya tidak usah terlalu panjang jelasin poligami, tidak usah. Intinya Islam enak, masih dibatasin 4, tidak boleh lebih. Kalau dalam Bible mau 1000 boleh. Itu saja, tidak usah kemana-mana menjelaskan detail sampai mengatakan oh itu solusi, tidak perlu tambah di framing oleh mereka. Ya, pokoknya langsung intinya sama-sama boleh. Cuma bedanya dalam Islam tidak boleh lebih dari 4. Kalau dalam Bible mau 100 mau 1000 boleh, karena ada datanya. 100 berarti Daud. 1 Samuel 25 ayat 43. Atau 1 Samuel 27 ayat 3. Ya, atau 2 Samuel 16 ayat 22. Yang 1000 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Itu Salomo. Udah. Nah, mereka ini lucu, membahas sesuatu yang mana lebih parah kitabnya sendiri. Ya, kecuali gini, baru mereka ingin menyerang sebenarnya. Maka kita tidak perlu panjang-panjang menjelaskan. Seakan-akan poligami ini karangan Islam. Padahal Islam membatasi. Seharusnya kita yang nyerang mereka. Kenapa? Ajaran-ajaran kita perjanjian lama, perjanjian baru, kok menikah itu tidak dibatasi. Nah seharusnya kita yang nyerang mereka. Nah mereka mau nyerang kita, ketampol Bibelnya sendiri. Enggak ada itu mau menyerang, menyerang itu enggak ada. Ya sekarang di mana larangan poligami dalam Bible? Iya, walaupun tidak ada dikatakan bahwa dilarang berpoligami, tetapi ikan sangat jelas. Oke, larang itu harus jelas datanya di mana? Ya walaupun tidak ditulis bahwa dilarang poligami. Kalau kamu cuma ngikutin ajaran gereja, di gereja itu manusia dengan B2 lo ada menikah. Bahkan di dalam manusia dengan guguk menikah ada di gereja. Sesama jenis ada. Boleh satu pasang saja. Jadi gini ya, yang mau kamu pakai kan ajaran gereja. Kalau cuma pakai ajaran gereja, ya bahkan perempuan laki-laki tidak boleh nikah ada di gereja. Atau laki-laki dengan B2 menikah ada. Wanita dengan guguk ada. Sesama jenis di gereja ada. Ya. Jadi kalau kamu pakai ajaran gereja ya aneh-aneh tambah. Nah kita ini pakai ajaran kitab yang kamu punya. Kamu kan punya Bible nih. Perjanjian lama, perjanjian baru. Coba di mana ada larangan nggak? Ya ada dong, di perjanjian baru sudah nggak boleh lagi. Ya sudah kalau nggak ada. Karena ketika kalau orang sudah mengikuti Yesus, maka otomatis sudah mengerti bahwa poligami itu dilarang. Karena di mana larangannya? Larangannya di mana? Bukan larangan, sudah diajarkan bahwa. Iya, di mana ajaran? Siapa yang mengajarkan? Ada satu istri. Nah, kamu kan pengikut Yesus. Di mana Yesus melarang itu? Mengajarkan itu, coba. Nah, kan dia sudah menyampaikan kepada murid. Iya, di mana datanya? Ada satu istri saja. Di mana? Kan di dalam
pernikahan orang Kristen itu. Di mana Yesus Satu mengajarkan kali itu? menikah saja. Iya, mana datanya? Tunggu saya cari dulu data. Ya, silakan. Oh, ayat tolak. Oh, ayat cerai dikasih coba. Pasti nanti apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh kamu cerai. Oh, itu cerai. Satu daging. Ya orang nikah itu mesti satu daging. Nikah di Pasuruan satu daging. Nikah di Jakarta satu daging. Kan gitu Ustaz kan? Mana gak ada masalah itu. Misalnya ini Bang Demus. Ayo Bang Baal, silakan Bang Baal. Tanya Bang Baal. Cari data lama-lama ya terpental. Iya, luar biasa. Loh kemana? Kabur. Oh iya. Ustadz, yang saya tahu nih kan kita dalam memahami apapun kita kan harus dengan ilmu dan harus dengan dalil ya kan. Tidak mengatakan sesuatu apa yang tidak dikatakan oleh utusan-utusan Tuhan istilahnya kan. Karena dia adalah jalan kebenaran. Nah ketika berbicara tentang poligami, saya tidak pernah menemukan dalam tradisi Yahudi itu poligami sudah umum ya, jelas di sana itu kan. Nah dalam perjalanan pengajaran Yesus, saya tidak pernah menemukan Yesus menghakimi orang-orang yang berpoligami itu berdosa. Ya, yang berpoligami adalah berdosa. Ya kan, tidak pernah Yesus selama hidupnya menghakimi mereka. Artinya seperti itu. Artinya bahwa poligami tidak ada masalah, gitu kan dalam pengajaran Yesus. Tetapi gini Ustadz, kalau teman-teman Kristen mengatakan bahwa istri itu satu, istri tidak boleh dua tapi satu. Kenapa? Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan boleh tiga, istri boleh satu gitu Ustadz? Ini maaf pertanyaan, jangan menghujat Ustadz, maaf. Jadi mereka ini hal yang penting tidak penting bagi mereka. Hal yang tidak penting penting menurut mereka. Terbalik mereka itu. Ajaran inti itu tauhid, penting banget itu. Yaitu mengesahkan Allah. Itu penting banget. Karena kalau salah kekal di neraka itu. Kalau menyekutukan Allah itu. Nah, kalau poligami itu ajaran samawi boleh. Nah, sehingga kalau ada orang mampu dia poligami, ya silakan. Ya, karena bukan dosa besar. Ya, tapi cuma boleh. Nah, kita ini syukur sebagai umat Islam ada hukum itu taklifiyah namanya. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kalau haram dilakukan dosa. Kalau ditinggalkan pahala. Kalau wajib dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dilakukan pahala. Ya, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh ditinggalkan pahala. Kalau dikerjakan tidak apa-apa. Nah selain itu mubah. Mubah itu ditinggalkan atau dikerjakan sama-sama tidak apa-apa. Kayak saya ini, Tata bagaimana hukumnya makan? Ya tidak ada hukumnya. Ya, makan silahkan, tidak makan silahkan. Bagaimana hukumnya tidur? Ya silahkan, tidak ada hukumnya. Mau tidur mau tidak silahkan, mubah namanya. Nah kalau ya seperti poligami ini hukumnya ya boleh saja. Ya. Jadi kalau ada orang melarang, wahai istriku saya mau poligami, jangan. Ya tidak masalah. Ibaratkan, wahai istriku saya mau makan, jangan, kamu udah makan. Ya tidak masalah, bukan wajib. Ya cuma kawan, gini, kita umat Islam itu bukan hanya boleh-boleh, bukan cuma itu. Kita juga pelajari. Ya, apa itu? Kita menikah satu saja tanggung jawabnya besar itu. Makanya oleh Allah sekiranya kamu tidak bisa adil, jangan satu saja.
Ya, uang kita satu aja belum tentu adil. Ya. Tiba-tiba kita, makanya kalau saya pribadi ini ya, ketika ditanya, kenapa tak tahu orang poligami itu rata-rata rusak rumah tangganya? Ya mungkin karena sebenarnya gak mampu, tapi dipaksa nurutin nafsu. Sesuatu yang sudah dilarang, ya, udah tahu dia tidak mampu dipaksa, akhirnya melanggar syariat. Ya, akhirnya ya rumah tangganya berantakan. Ya. Ya makanya pokoknya intinya kalau poligami itu tidak usah terlalu panjang. Intinya boleh kalau mampu. Oke, luar biasa Ustadz. Nah, ada tamu kita, Bang Asela. Sebentar Bang Asela ya, tadi selesaikan dulu yang poligami ini. Tetap mereka ini tegas, teman-teman saudara Kristen ini memang bagus dalam hal dia bilang ketegasannya ya. Tapi ya itu tadi ya, kita harus maklumi. Mereka tegas bahwa poligami ini tidak boleh gitu. Harus satu istri. Tetapi mereka paksa Tuhan harus 3 gitu loh. Kan aneh gitu ya. Nah, bagi kita aneh gitu kan. Bagi kita, gitu. Ada nggak Ustadz izin ya bahwa Yesus menghakimi orang-orang yang poligami selama hidupnya Yesus ini kan Yesus ini adalah jalan kebenaran gitu kan pada saat itu kan. Jadi sumber contoh teladannya itu tentunya Yesus pada zaman di Israel Yahudi sana gitu loh. Adakah Yesus menghakimi orang-orang yang berpoligami? Oh kau berdosa. Gitu kan, contohnya seperti menghakimi, tentunya seperti itu. Menghakimi yang poligami berdosa. Selama ini Ustadz dapatkah pernah menemukan hal itu? Yesus menghakimi orang yang poligami, silakan. Yesus tidak pernah menghakimi seperti itu karena tahu Yesus kalau itu boleh. Ya, Yesus itu akan menghakimi yang inti-inti yang melanggar doang. Kayak misalnya ada orang mentuhankan manusia, ya pasti marah besar Yesus itu. Atau Tuhan dipoligami, baru murka Yesus itu. Ya. Tapi kalau cuma hal-hal yang boleh kayak gitu udah diurus, silahkan aja gitu. Ya. Jadi tidak pernah. Karena memang hukumnya cuma boleh, bukan wajib, ya bukan haram. Jadi tidak pernah isu hubungan dengan poligami itu tidak pernah isu bahas itu. Karena Yesus tahu, nabi-nabi kakek-kakek dia ke atas, istrinya ada yang 100, ada yang 1000. Ada yang 4 seperti Yakub, seperti Musa, Abraham, ya semuanya itu poligami. Makanya Yesus sudah ngurus poligami, karena Yesus tahu hukumnya boleh. Itu. Yesus cuma mengajarkan ajaran inti apa? Hukum yang terutama. Dengarlah Sriwil, poligami itu tidak boleh. Gak ada. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, jangan dipoligami Tuhan gitu. Nah Kristen Tuhannya dipoligami. Gitu. Oke, silakan. Loh, lepas. Lepas. Ya pokoknya gini saudaraku. Kristen itu pinter. Mau nakut-nakutin wanita. Seakan-akan supaya wanita takut. Kenapa ya di dalam Islam itu kok ada poligami? Sekiranya di framing gitu. Padahal yang ngomong kayak gitu orang Oten ini di kitabnya sendiri malah lebih sadis. Karena tidak dibatasin. Gitu. Kecuali gini, di Islam boleh poligami, di kitab mereka tidak boleh. Baru nyerang tidak masalah. Akhirnya apa? Nah ini enggak. Ya, mereka mau menyerang Islam. Islam poligami. Ternyata di kitab mereka malah mau 1000 boleh. Mau 100 boleh kalau mampu. Ya, gitu. Jadi kita ada usah jelasin poligami terlalu panjang, tidak usah. Cukup kita pakai data sudah. Ya. Mereka itu mau framing seakan-akan cuma di Islam poligami itu. Di mereka tidak. Padahal di kitab mereka malah tidak dibatasin malah gitu. Maka untuk wanita Islam itu tidak usah omongan mereka tidak usah didengar. Justru kalian wanita harus bersyukur. Andai kan tidak ada Islam, maka laki-laki itu mau menikah 10, 20, 30, 100 boleh. Nah untung Islam datang. Akhirnya dibatasin. Lalu ada yang nanya ke saya, Tata kenapa enggak kok masih dibatasin saja? Kenapa Nabi Muhammad tidak menghapus saja? Loh, tambah ada adil Allah.
kalau dihapus. Satu dapat satu, udah adil Allah. Karena ada hadis gini, suatu saat di akhir zaman, perempuan lebih banyak 10 banding 1. Ya, atau 5 banding 1 gitu. Terus di zamannya Nabi, mulai dari Nabi Dawud, setelah Nabi Salomo, sampai ke Yesus ini peperangan itu terus ada. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad, ketika perang, misalnya pasukan itu 10.000. Yang syahid 100. Misalnya yang syahid itu 1.000. Yang punya istri 300. Maka sekali perang 300 janda-janda. Kalau perang satu kali, uang perang itu terus menerus. Makanya zaman itu Rasulullah itu kasihan malah. Karena dalam Islam, wanita ini kalau dia tidak punya suami, kerja sendiri. Ya. Tapi kalau dia menikah, kan kewajiban itu laki-laki semua. Ya gitu. Dia tidak usah bekerja, dijamin semuanya oleh laki-laki itu. Makanya oleh Rasulullah saat itu sahabat poligami itu malah bagus. Karena banyak janda-janda itu yang bekerja sendiri, anaknya 3. Gitu. Ini Putra. Belum duduk kan? Ini Mr. Bento ini Islam apa Kristen? Mr. Bento. Islam, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, iya. Ada yang mau disampaikan, Bang Mr. Bento? Silakan bertanya. Ya, kan di Rusia sekarang itu kan terbukti bahwa wanita itu sudah pada keluar dari negaranya untuk nikah karena sudah saking langkanya pria di sana. Baik, itu aja yang saya perlu sampaikan. Kasih, Pak Ustadz. Oke, terima kasih ya. Oke, Bang Putra ini Kristen ya atau Muslim? Kristen. Oke, Bang Putra, silakan Bang Putra di sini. Saya sebenarnya nggak suka dengan namanya Ustadz Hatta ini karena dia sombong itu Ustadz. Ini Bang Putra. Tapi ya karena saya ini tidak boleh ini ya. Gimana ya? Masalahnya sombongnya gini, Bang Putra. Setiap Kristen yang naik, dia bilang sebelum dia ngajak debat ini, kau tidak usah debat, nggak usah diskusi, bertanya aja kata. Sampai pagi bertanya. Ini kan merasa lebih hebat gitu loh. Makanya saya coba ingin Bang Putra ini sebagai orang Kristen bertanya aja. Coba kita ingin tes. Ini benar nggak atau sombong aja? Silakan Bang Putra. Apa aja tanya tentang Islam? Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Maaf ya Ustadz, kita tidak menghujat Ustadz ya. Luar biasa. Tadi ini sempat saya dengar katanya poligami. Baginda itu sebelum jadi nabi kayaknya tidak poligami ya. Kenapa setelah jadi nabi jadi poligami gitu? Ajaran poligami gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad ini diutus umur 40. Ya. Nah, saat itu andai kan Nabi poligami tidak masalah, orang Arab biasa poligami. Jadi terus ketika beliau jadi nabi, ya masih saja pertama 1 masih. Ya. Terus akhirnya Nabi poligami, terus turun ayat dibatasin. Jadi andai kan Nabi ini sebelum poligami atau sebelum jadi nabi atau sebelum menikah poligami atau tidak ada hubungannya. Ya, karena di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru poligami juga boleh. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad mau dia poligami atau tidak. Intinya kan tidak ada larangan. Ya, kan gitu. Enggak, maksud saya gini Bang. Ya. Kalau di perjanjian lama juga Raja Salomo juga 1000 istrinya kalau mengenai itunya. Maksud saya dulu kan sebelum baginda itu diangkat jadi nabi kan masih artinya masih punya istri 1, tapi kenapa setelah diangkat jadi nabi kok diperbolehkan poligami? Itu yang saya tanya.
Pertanyaan Anda, tapi kok jadi nabi kok diperbolehkan? Loh, memang sebelum-sebelumnya kan Abraham poligami. Emang ada larangan? Jadi kalau pertanyaannya Bang, kenapa sebelum menjadi nabi dia satu? Tapi ketika dia menjadi nabi kok diperbolehkan? Loh, memang diperbolehkan dari dulu. Emang di kitab mana ajaran samawi melarang? Ayo. Ayo coba. Itu alasannya poligami apa itu? Ya tidak coba. Daud apa alasannya? Abraham, Yakub, Musa apa alasannya poligami? Kalau Abraham yang saya pernah baca di Alkitab saya, si Sarah itu umurnya udah ratusan tahun, jadi tidak mungkin lagi dia punya anak. Terus Sarah menganjurkan, udah kawininlah itu pembantu itu, karena saya udah tua tidak mungkin lagi punya anak katanya kan. Itu disuruh si Sarah sama Abraham. Akhirnya si Abraham mengawini pembantunya si Hagar. Akhirnya hamil lah, nggak gitu lama hamil lagi si Sarah, lahirlah si Ishak kan gitu. Jadi di sini Abraham tidak tegas yang mana anak sulung mana anak bungsu di sini. Di situ dulu nggak tegas mana yang anak sulungnya mana anak bungsunya gitu. Itu kalau Abraham. Kalau Yakub kan istrinya 4. Kenapa alasannya? Kalau itu aku nggak tahu. Kalau si Abraham kan, si Sarah kan dulu udah tua, nggak mungkin lagi punya anak secara biologis kan, secara apa namanya, secara ilmu biologi. Akhirnya dia. Ya makanya Bang, intinya gini Bang, kalau kita mau bahas poligami, intinya kenapa para nabi istrinya banyak? Ya alasannya ya kan karena tidak dilarang oleh Tuhan. Karena hukumnya boleh, itu saja, tidak usah kemana-mana. Jadi kalau kita ajaran Kristen kan Apa? 1 sampai mati kan gitu, tidak Ya, diperbolehkan. tapi tidak punya data kan? Ya, Itu artinya cuma kan jalan apa yang udah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh dipisahkan. Jadi Itu bisa, itu bahas cerai itu. Bukan poligami. Namanya poligami itu cerai. Misalnya gini ya. Ya, artinya Abraham gini. menikah. Bang, gini artinya tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Ya kalau Mana itu dari datanya? awal Coba. sampai akhir gitu loh. Coba datanya di mana? Hah? Datanya di mana? Ya itulah ajaran kita. Iya di mana datanya? Jadi kalau kalian kan kadang beristri, mana yang cantik-cantik dicari, dibilang ini sunah Rasul, padahal Rasul dulu yang dikawinin yang janda-janda untuk membantu janda kan gitu. Tidak usah Sekarang kemana-mana. Bukan, mencari intinya poligami itu boleh kalau mampu. Semua ajaran para nabi itu. ya tapi kan prakteknya malah dia cari-cari yang gadis-gadis cantik, bukan yang janda-janda, kan udah salah memanfaatkan ayat itu. Kita jangan bahas carinya, enggak, hukumnya dulu. Hukumnya poligami menurut perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran boleh. Udah. Justru itulah ayat itu jadi tidak relevan dengan perkembangan ini zaman kan gitu. Seharusnya kan kalau kita mau ngikutin baginda, seharusnya sama janda dong, jangan sama gadis-gadis cantik. Kita gitu. ini kalau bicara itu bukan masalah mencarinya seperti apa, hukumnya dulu. Kalau hukumnya sudah dilarang berarti tidak boleh sudah. Kalau boleh berarti boleh. Ya silakan kan gitu. Nah, yang kita bahas hukumnya dulu. Bagaimana hukumnya poligami dalam perjanjian lama, perjanjian baru? Bang, kalau masalah poligami setelah perjanjian baru tidak diajarkan. Karena perjanjian lama Nabi Raja Salomo juga 1000 istrinya kalau nggak salah itu. Tapi kita setelah lahirnya Yesus, ajaran itu nggak kita pakai gitu loh. Bang, orang mau pakai atau tidak ini harus jelas hukumnya. Nah kalau Yesus tidak mengajarkan, berarti hukumnya boleh ini berjalan terus. Kecuali Yesus mengatakan gini, ingat ya, sekarang kan saya diutus oleh Tuhan. Oke Bang. Saya dapat wahyu dari Tuhan, poligami dilarang. Menjelaskan faktanya, Kristen tidak boleh beristri 2. Itu faktanya kan gitu. Ajaran Kristen ini dari siapa? Dari Yesus. Mana larangan Yesus melarang? Ya apa yang udah dipersatukan Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Itu Dan cerai, Bang. ya, Bahas cerai. artinya
Artinya istri itu cuma satu, tidak boleh 2, 3, 4. Jadi kadang kalian kan mensalahgunakan ayat itu karena dibilang poligami, ya poligami, tapi yang dicari cantik-cantik bukan janda. Kan udah salah itu, apa? Dia berlindung di ayat itu. Seharusnya kalau memang mau ikutin baginda, ya cari yang janda-janda yang jompo-jompo dong, jangan yang cantik-cantik. Jangan bilang Kata-kata mengikuti itu hukumnya harus jelas, gitu loh. Kenapa ada orang berani poligami? Karena memang hukumnya boleh. Boleh, tapi kan salah gunakan. Yang dicari kan kenapa baginda itu mencari poligami? Karena membantu orang-orang yang janda, karena tidak punya tenaga lagi menghidupi janda kan. Ya. Sementara umat sekarang bukan begitu. Cari yang cantik-cantik, katanya itu sunnah. Daripada abang ini orang Kristen ini kalau ngomong selalu udah pakai data, itu masalahnya. Sekarang Anda juga nggak pakai data. Sekarang di mana tertulis Ismail itu disembeli? Ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Tapi kalian itu 112. tidak ada. As-Saffat ayat 100. Tidak ada tertulis Ismail yang disembeli. Yang ada disembeli itu Ishak. Tapi kenapa Anda mempercayai itu? Bang, Anda belum baca, Bang. Kata Bang Baal apa? Tahta ini berani ditanya. Anda nanya tak kasih data. As-Saffat ayat 100 sampai 112. Jadi ceritanya gini. Abraham minta anak. Ya Allah, berikanlah saya anak yang sabar. Ya. Yang soleh. Lalu doanya, tunggu dulu, Anda katanya bertanya. Ya, terus lalu Allah diberikan anak, putra yang pertama, yaitu kenapa diberi nama Ismail? Karena Isma itu Tuhan mendengar, El itu Tuhan, maka diberi nama Ismail. Lalu ayat 111, 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8 itu membahas tentang kurban. Nah, karena Abraham berhasil lolos Abraham diuji, maka di ayat 112 diberi anak nomor 2 namanya Ishak. Jadi jelas ayat itu. Bang, yang saya masuk gini, ada nggak ditulis di kitab itu bahwa yang disembeli itu Ismail? Itu pertanyaan saya. Kalau ada bilang ada, kalau enggak. Jangan apa ke kitab saya Ishak, nggak boleh. Kalau di Bible putra pertama yang dijadikan korban, siapa putra pertamanya Ismail? Ibrahim. Kejadian 2:22. Bang, jadi kalau sebentar, kalau di Bible jelas-jelas yang disembeli itu ditulis di situ Ishak. Itu jelas ada tertulis. Siapa? Kalau jelas anak tunggal itu ada nomor berapa? Di mana tertulis, biar aku cari nanti di mana tertulis bahwa Ismail itu disembeli. Di mana tertulis? Biar aku lihat nanti. As-Saffat ayat 100. Apa? As-Saffat. Ya. Ayat 100 sampai 112. 100 sampai 112. Nah, ini nanti tertera ditulis itu bahwa dia yang disembeli itu Ismail gitu. Iya. Oke, nanti aku. Karena kalau Ishak itu jelas-jelas di kejadian, di apa itu di perjanjian lama kejadian yang dikorbankan itu anak yang tunggal, anak nomor 1. Siapa anak pertamanya Nabi Ibrahim? Bang, ada namanya ditulis itu Ishak, bukan yang tunggal. Anak tunggal namanya itu anak nomor berapa? Bang, tertera namanya ditulis itu Ishak, bukan Ismail. Anak tunggal itu anak nomor berapa? Kan Ishak juga anak tunggal kalau menurut ini. Saya nanya, Abraham punya putra berapa? Ya. Putra dua, Ismail sama Ishak. Oke, anak tunggalnya berarti siapa? Kalau menurut Kristen anak tunggalnya ya Ishak. Berarti tunggal itu, berarti arti tunggal itu 2. Sekarang yang di perjanjian lama yang jelas-jelas ditulis yang disembeli itu di situ Ishak, jelas ditulis itu. Tunggal itu anak nomor 2 atau nomor 1? Di situ kurang tegas itu Abraham mana anak pertama anak kedua.
Di situ Saya nanya ke kekurangan Abraham. abang. Saya nanya ke abang, tunggal itu 1 atau 2? Abraham itu kurang tegas waktu itu, dia tidak pernah mengatakan mana anak pertama, Kalau anak kedua. begitu, ngapain saya pakai Bible? Mending pakai Al-Quran, Ismail. Daripada itu gak jelas kata kamu, gak tegas katanya. Sementara kan di kitabmu tidak ada tertulis Ismail yang disembelih. Ada nggak? Al-Safat ayat 100 sampai 112. Oke, saya lihat ya. Saya lihat di silakan. Google. Ya silakan. Jadi gini kawan, Kelamaan mental nanti. kalau mereka ini kalau tidak kan selalu dipremin. Di Al-Quran siapa yang disembelih, yang dikorbankan? Ismail. Ada ayatnya jelas. Ya, itulah ya, saya nggak senang sama Pak Ustadz nih. Saya nggak senang. Sombongnya begitu. Ketika ada orang bertanya, dia bisa jawab dari perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Ini saya mau benci bagaimana kalau begini? Begitu pintar, cerdas, smart, handsome, open cam lagi. Siapa coba Oten yang berani open cam? Ya luar biasa itu ya, terbukti ya Putrajaya ya. Anda kan bingung tuh kan, tenggelam Anda kan. Nah ini. Itulah Ustadz. Ustadz, dikatakan di dalam Al-Quran ada nggak bahwa mereka merubah dengan tangan mereka dan mengatakan itu dari Allah gitu kan? Nah, seperti yang di mereka pun ada tertulis ya, pena-pena palsu. Apakah seperti itu? Gitu? Seperti dikatakan oh Ishak gitu. Padahal merujuk kepada itu tunggal. Nah tunggalnya siapa? Nah tunggal ini merujuk kepada tentunya dari bapak kan Ustadz ya, seperti itu ya. Ya Abraham, anak tunggal Abraham ya siapa ya? Gampang kok, Ismail. Nah, silakan Ustadz. Kan kabur kan? Kang Dito baru bangun, kabur baru bangun udah kabur. Tolong dipanggilin dulu tukang bersih-bersih. Bekas tempat duduk dia bau. Kebental cari data itu. Kelamaan memang kalau mau baca As-Saffat dari ayat itu 100 sampai 112. Kebental dia. Di bawah. Kalau nggak ada ya kabur dia. Nggak ada, masih ada di bawah. Masih baca mungkin. Kelamaan. Kalau kabur biasanya tempat duduk Oten itu bau. Mencret dia soalnya. Nabi Ishak minas solihin. Jadi kemudian setelah ujian itu maka Allah memberikan kelahiran yang kedua, itu Ishak, termasuk orang soleh. Kalau Ismail itu orang sabar. Ujian itu kan ya. Ya memang Ustaz Tahta ini bikin mencret orang. Diapain Tat? Otennya Tat? Otennya diapain Tat? Mencret dia. Gak mampu melihat kebenaran Al-Quran. Allahu Akbar. Ayo naik lagi Jaya Putra. Said naik. Iya, luar biasa ya Ustaz Tata itu ya. Makanya saya kadang-kadang mau benci tapi nggak bisa, mau data semua ya. Repot saya. Ustaz, tolong ditanggapi dulu tadi bahwa di Yeremia 8 ayat 8 ini kan dikatakan bahwa sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong tentang Taurat ini kan. Jadi pena-pena palsu ini memang membuat cerita-cerita bohong. Ceritanya kan seperti itu. Sama halnya ketika dikatakan Ishak itu adalah yang dikorbankan, ternyata di sana dikatakan anak tunggal, anak sulung. Nah, anak sulung atau anak tunggal ini berarti kan siapa dari Abraham ini anak tunggal? Berarti bukan dua, berarti yang pertama gitu kan. Anak sulung siapa ya? Yang pertama artinya Ismail. Tetapi mereka menulisnya Ishak gitu kan. Makanya di Yeremia 8 ayat 8 dikatakan bahwa Taurat Tuhan sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi pena-pena palsu inilah yang membuat cerita-cerita seperti itu. Apakah di Al-Quran ada ya Ustadz yang mengatakan demikian bahwa telah terjadi pemalsuan dan lain-lain itu? Silakan. Jadi gini Bang Baal, cara untuk supaya Cak Tata atau Ustaz Tata ini kalah ya, kasih topi yang ada kumisnya, udah itu aja. Lihat aja, coba. Tapi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Melalui Ustaz Tata menjelaskan kepada orang Kristen, akhirnya apa? Mereka awalnya menuduh, kemudian menjadi belajar.
kok beda narasi yang dikatakan yang dikorbankan adalah Isa menurut versi mereka, yang mencuri kitabnya Yahudi, padahal orang Yahudi sudah merubahnya, akhirnya mereka makin tersesat. Yang dikatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79. Oh, selesai. Ayo naik lagi. Naik lagi. Katanya jatuh, lihat data. Kok nggak naik lagi? Mana? Sudah nggak ada. Sudah baca. Mencat bulan ini. Coba bersihin dulu kursinya, biar ada hotel lain yang mau naik. Ini Bang Arnold, yuk silakan. Sudah saya undang Bang Arnold. Bang Arnold. Ada ini si Matrok ini minta naik lagi. Nah ini ada Bang Arnold ini. Ya, Nat. Selamat sore. Silakan. Ya, selamat sore, Bang. Ya, mau berdiskusi, dialog, atau mau bertanya? Nah, itu dulu, silakan. Ya, baik. Ini Kristen boleh poligami. Waduh. Temanya begitu ya, Bang? Tema hari ini, Bang? Mau dialog atau mau bertanya? Ya, temanya itu. Tapi kalau Bang Arnold mau ngambil tema lain sesuai yang dikuasai, silakan. Saya ikut aja. Kalau di komalnya Abang kan sebagai moderator ya, sebagai host ya tetap kita ikuti, Bang. Mantap ini. Baik, kalau saya disuruh bertanya ya saya akan bertanya, Bang, ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi, silakan. ya silakan. Bertanya dulu nggak apa-apa. Siap. Siap, Bang. Saya akan tanya di sebentar, Bang, ya, biar enakin. Sebentar saya cari data dulu, Bang, ya, biar enak ini diskusinya. Ya, silakan. Bang Arnold. Sebentar. Ya, siap, Bang. Sebentar. Bertanya itu berbeda dengan berdebat ya. Kalau bertanya ya sudah cukup ketika ada jawaban, tidak saling otot-ototan gitu. Ya. Iya, Bang, saya ini tidak pernah ngotot, Bang. Yang saya dapat penjelasan dari abang-abang ya itu yang saya konsumsi, Bang. Tidak pernah saya mau ngotot dari apa yang dijelaskan, Bang, begitu. Tapi baik, boleh ya, begini, Bang Bang. Arnold ya. Bang Arnold, ketika ada jawaban misalnya dari narasumber Islam, kemudian mau bertanya balik ke Bang Arnold, boleh nggak? Oh, boleh. Oke, Boleh, Bang. silakan. Boleh. Baik, saya akan tanya di sebentar, Bang. Sebentar, Bang, ya. Ini saya kok nggak siap juga ini. Pas baru pulang kerja langsung dijambak naik, tapi nggak apa-apa. Baik, Bang. Saya bertanya di At-Tariq ayat 5 sampai 7, Bang, ya. Saya bertanya di At-Tariq ayat 5 sampai 7. Baik. Tolong dibesarkan saya biar saya buka data, Bang. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Ya, silakan. An-najmu as-saqib. Siap, Bang. Sebentar, Bang, ya. Falyadhuril insan mimma khuliq wa mimma idhar. Kenapa? Ada apa dengan at-thariq? Sebentar, Bang. Sebentar. Aduh, ini kenapa nih? Sumber. Iya. Ya, baik. Ini sudah terbuka. At-Tariq Yohanes 5 sampai 7. 5 sampai 7. Baik, Bang. Oke, Bang, di At-Tariq 5 sampai 7 ini berbunyi begini, Bang. Saya baca pelan-pelan ya, Bang, ya. Maka tolong diambil dulu itu yang labelnya, Bang, biar enak dibaca. Ya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Oke, Bang, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, air mani yang terpancar itu keluar dari tulang punggung sulbi dan tulang dada. Itu bagaimana itu pemahamannya itu, Bang? Silakan. Oke. Jadi pusatnya sperma itu memang bukan hanya di otong ini, bukan. Sumbernya itu tetap dari sulbi wataroib itu. tulang ekor. Baik, kayak- ada nggak datanya, Bang? Datanya, Bang, data. Iya, itu pusatnya. Tulang dada. Maksudnya sumbernya mani itu dari situ. Lalu nanti
Kebanyakan Akan dongeng begitu, Anda. Waduh, ini sesuai Gimana? sains. Ini sesuai sains malahan. Malah sains Iya. membenarkan. Ilmu kedokteran Ibaratkan membenarkan. ibaratkan gini ya. Anda Tampilkan melihat datanya, air ya. di sumur. Ibaratkan Anda melihat air di sumur. Langsung airnya kan yang Anda lihat. Tapi kan sebenarnya ada jalurnya itu sumber itu. Nah ini Quran ini membahas itunya. Yang kita lihat kan cuma mancurnya dari hanya laki-laki. Padahal ini di dalam ini ada sumbernya, yaitu minasul biwataroib itu. Nah terus, Oke bang ya, jadi begini bang, begini air mani itu diproduksi di testis menurut ilmu pengetahuan bang. Tapi kalau Nah, bagaimana ini tapi kalau ceritanya? nggak ada tulang ekor nggak bakalan. Kemudian testis itu menghasilkan sperma. Itu Bang Arno. Iya bang. Siap. Begini Ya. bang, artinya supaya ini penonton di bawah 400 orang nih bisa dapat edukasi bang. Maksudnya saya, apakah ada data di Ustadz Tahta yang mengatakan sesuai dengan apa yang Ustadz Tahta narasikan? Sebab di ayat 7 ini berkata, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah artinya di tengah-tengah tulang belakang dong kalau begitu, kalau kita analogikan bang. Nah sekarang adakah data yang mengatakan bahwa air mani itu di Oke. antara tulang punggung sulbi dan tulang dada begitu jadi bang? gini, yang sulbi ini laki-laki, yang tulang dada ini perempuan gitu loh. Jadi sama-sama keluar ini sumbernya dari situ. Kalau yang sulbi berarti laki-laki. Terus yang dada wataroib di sini perempuan. Nah nanti kalau ingin tahu bagaimana prosesnya mani keluar ini menjadi bayi, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu zigot. Zigot itu di sperma itu ada miliaran sel. Nanti di antara miliaran sel ini mana yang bertemu dengan telur? Itu zigot namanya, min alaq. Nah baru menjadi janin nantinya. Itu prosesnya sudah. Tapi yang ini membahas sumbernya. Sumbernya mani itu dari mana? Kalau tiba-tiba ini satu benda kok langsung keluar dari sini. Sumbernya apakah ada di dalam ini? Dua ini tidak. Ternyata di sulbi wataroib. Sulbi tulang laki-laki, keluarnya mani itu. Kalau perempuan dada itu, tulang dada itu. Itu membahas sumber. Kalau membahas bagaimana caranya bertemunya, surat Al-Alaq. Ya, ada sel-sel di sperma itu, nanti di antara miliaran sel itu bertemu dengan telur, yang bertemu ini ya menjadi janin nantinya. Gitu. Oke bang, saya tanggapi bang. Ya, silakan. Bang Ustadz Tata. Ya, Jadi ya. begini abang, saya kan menampilkan data bang, ya kan? Iya. Ya kalau bisa Ustadz juga tampilkan data yang mengatakan bahwa sperma itu diproduksi di antara tulang sulbi dan tulang dada bang. Biar 400 penonton ini teredukasi bang. Saya kan tampilkan data ini loh bang. Ini di Al-Quran abang ini. Udah jelas datanya kan? Minasul biwataroib kan? Ya datanya mana bang? Datanya Nah mana itu coba? datanya yang kamu baca itu. Di sini bercerita bang, dia diciptakan dari air mani, yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Coba sekarang. Ilmu pengetahuan Oke, itu, sekarang bang. mani Ya. itu keluarnya dari mana? Mani itu keluarnya. Oke, itu menurut ilmu pengetahuan dari testis itu bang, Oke. karena air mani itu diproduksi di testis bang. Ya sekarang kan saya udah dijelasin pakai Quran. Kalau menurut Bible keluar dari mana mani itu? Aduh, jangan lari ke situ dulu bang. Kita kan Tadi nggak kata- dibahas gini ini loh, ya bang. gini loh, Bang. Tuh. Tadi kan Bang Arif Aduh. ngomong. Ketika setelah kamu bertanya, kalau saya itu tidak butuh pertanyaan, kalau mau bertanya, cukup pertanyaan Anda saya kembalikan ke Anda. Nah sekarang kamu percaya atau tidak, itulah surang sulbi wataroib. Yang sulbi laki-laki, wataroib perempuan, keluar pusatnya mani itu. Nah sekarang kalau sudah saya jelasin pakai data ya. Nah sekarang menurut Bible keluar dari mana? Pakai data. Aduh, abang kita ini tidak bicarakan Bible, bang. Kita bicarakan ini kan abang tadi mengatakan boleh Kenapa sudah bertanya. dijelasin, Makanya saya kenapa? tanya ayat ini, bang. Ya udah aku jawab kan. Nah sekarang mau bertanya Ya, lagi. begini, apa Abang. mau tanyakan balik? Ya udahlah, ya. Saya terima aja lah itu kemenan abang. Ya. Nah gitu. Makanya Lanjut, gini lanjut, aja, Bang. Bang Arno, tolong sampai itu googling Al-Quran dan sains
menjelaskan sperma manusia berasal dari tulang sulbi laki-laki dan dari tulang dada perempuan. Itu diketik itu. Iya, saya Tuh. pernah Tidak baca. begini bang, abang Bisa. kan begini bang host, artinya kan begini, dia mau menjawab, silakan tampilkan data bang. Ini Tata. ada datanya, di Artinya- saya ada datanya, di saya. Oh ada ya silakan datanya. silakan tampilkan coba bang, Ya. bantu bang Tata, silakan. Coba tampilkan, cari Bang Baal. Ini saya hanya HP Bang Baal. Ya banyak. Ya. Banyak ya. Banyak. Saya pernah ketik itu banyak keluar. Antara sains dengan Al-Quran, pusatnya mani itu sama dengan Al-Quran. Tulang sulbi dalam tinjauan tafsir dan osteologi dalam sains. Laki-laki dan perempuan. Yang memproduksi sperma itu kan buah jakar lah dari ilmu biologi, testis itu. Aduh, Coba datanya tampilkan. Ya coba kamu tampilkan datanya. Ya dari ilmu biologi kan itu, kedokteran. Oke sekarang. yang Oke sekarang kan kamu sperma itu kan kamu nanya buah Quran. jakar atau testis. Oke sekarang. Kamu Anda kan jangan nanya Quran mengarahkan itu. Anda. Ya sekarang kamu kan itu tanya Quran. Nah sekarang kalau saya balik tanya pakai Bibelmu bisa nggak pertanyaan kamu itu? Mencret. Kalau Al-Quran saya sudah teliti pakai sains sama. Sama kayak tadi Bang, aku udah baca surah As-Saffat itu secara spesifik tidak ada dituliskan bahwa Coba kamu tampilkan. Coba kamu tampilkan ayatnya coba. As-Saffat itu aku udah baca tidak ada deh. Ya coba kamu tampilkan buka. Ditunjukkan di situ yang disembelih itu Ismail Coba tidak kamu ada. tampilkan kita baca Cuma bareng. yang dibilang. Tampilkan baca bareng. Anak yang dianugerahkan itu ya Ismail. Kalau yang mau disembelih nggak ada ditulis di situ. Ya, Anda jangan Ismail. berbohong. Anda itu berbohong. Loh, kalau saya berbohong, coba kamu tampilkan. Aku udah baca kok, nggak ada yang di spesifik dibilang di situ. Yang baru- disembelih nggak ada. Nggak bisa. Anda yang berbohong. Anda, kalau saya berbohong, coba kamu tampilkan. Aku udah baca tadi. Ya coba tampilkan sekarang. Ditampilkan gimana ini lagi live gini gimana bisa Ya, bukanya? sudah. Kalau gitu kamu jangan mengatakan saya bohong. Iya. Saya, Aku udah gini, Bang. Aku bilang ya, yang paham Bible dan Al-Quran itu umat Islam. Kristen pendeta tidak paham Bible. Jadi kalau saya ditanya tentang Quran, malu saya kalau udah bisa jawab. Wong Bible aja ajaran Yesus pakai Bible saya bisa jawab. Artinya secara spesifik tidak ada ditulis yang disembelih itu di situ Oke, kalau Ismail. tidak ada, coba kamu Kalau di- tampilkan. Coba Tapi kamu kalau di tampilkan. Alkitab, kalau di Alkitab di Perjanjian Lama yang ditulis itu Oke. yang disembelih itu Oke, itu sekarang jelas. saya nanya. Oke, di dalam Alkitab, Anda itu anak dongeng. tunggal atau anak nomor Dongeng. 2 yang dikorbankan? Nah, mencret. Nah, silakan. Pokoknya kalian Kristen jangan debat pakai Bible. Karena yang paham Bible itu apologet Islam. Bukan Oke Kristen. bang, apa pertanyaannya bang Tata? Silakan tanya. Ya tadi pertanyaannya. Bagaimana tempat keluarnya mani dalam Bible? Ya begini bang, pertanyaan saya tadi itu berhubungan dengan ayat Al-Quran abang. Ya Masa udah, saya mau kita menjawab jawab. dari Bible? Nah, Nah, baru saya minta saya Anda jawab. menampilkan data, Anda tidak tampilkan data. Oke, Ini sekarang gimana ini diskusinya? Ya, Anda sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Ya Pak? Iya, Bang. Ya, Bang Arno tadi kan sudah mengetik kan, itu terdapat Bang, mengenai kerangka itu, tulang belakang kan, Ada tertulis di bahwa Alkitab ada mengenai hubungan itu. secara Anda sains paham dengan itu? Al-Quran. Itu Bang Arno. Iya, sudah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya sudah nggak Sudah masalahkan kan? lagi itu. Iya kan sudah. Sekarang pertanyaan Saya tahu kok siap, tadi Bang. itu. Anda itu tadi Siap. itu kan menggoogling kan, muncullah tulang pertanyaan- belakang kan. Ya sudah jelaskan. Ya oke. Ya, berarti Sekarang sesuai dengan Ustaz saya. Tata mau bertanya apa? Ya saya nanya yang sama. Tidak ada tertulis. Di dalam Bible tidak ada tertulis itu bang. Ya sudah. Paham dengan itu? Selesai. Tidak ada. Ya Karena sudah, kami itu nggak tidak. ada. Ya sekarang Ya udah, gini aja kan, satu-satu Putrajaya, satu-satu. Sekarang kalau Anda mau nanya lagi silakan. Kalau saya disuruh nanya, nanti pertanyaan Anda saya balikan. Ayo silakan. Ya kenapa Bang Arno di dalam Bible Anda itu bahwa manusia itu terbuat dari Nggak usah ditanya. susu dan keju, itu. Nggak usah ditanya. nggak usah. Ayatnya di mana bang? Ayatnya di mana bang? Tunjukkan data bang. Nggak usah. Kamu nanya Bahwa lagi. ke saya. dari susu dan keju mana bang? Ayatnya. Iya, ada. Udah di dalam Ayub itu, di dalam Ayub itu. Ya, Udah itu. sekarang. Kamu mau nanya apa lagi? Ayo. Ah, si Tata ini mah dongeng ini.
Jangan Dongeng gitu kau, lah. jelas kau. Jangan Nggak gitu jelas lah. kau. Bukan nggak jelas ini orang. Naik, Mr. Dan. Salah. Nggak usah pakai Sumbernya data sperma aja. itu di Alkitab tidak ada ditulis. Ya sudah. Berarti nggak cocok Makanya, nih. makanya kalau mau nanya ke tahta hati-hati. Nanti pertanyaan balik itu saya serang balik, pelongo kalian itu. Kalau saya bisa Mana menjelaskan. ada plonga-plonga? Abang tadi saya tanya di tarik 5 sampai 7. Ya udah sudah aku nggak ada jelaskan. jawaban, Bang. Ya udah sudah aku Gimana? jelaskan. Sekarang pertanyaan yang sama, bisa nggak kamu jawab pakai data? Nah, saya sudah bilang bahwa di dalam Ya Alkitab, sudah, di dalam Bible selesai. tidak ada tertulis itu. Ya Bang. sudah, sekarang mau nanya apa lagi? Ini diskusi Oke, gimana sekarang sih? mau nanya apa lagi? Ayo. Ya udah, yang lain, teman yang lain lah. Saya udah selesai bertanya. Silakan teman lain. Ya, Akan Mr. kubuat Dan. kalian putus asa itu ya. Akan kubuat kalian putus asa bertanya. Silakan Mr. Dan. Karena bertanya itu paling saya cintai itu ditanya itu. Paling saya suka itu. Iya, betul. Silakan Bang Putra, kalau mau bertanya silakan. Ayo silakan nanya. Umumnya orang dialog itu tidak berani. Kalau saya akan kubuat kalian tuh takut bertanya itu. Aduh, percuma nanya ke tahta ini. Masih Quran Bible ini gitu. Ayo, silakan. Ya, jadi tadi itu yang dimaksud di Al-Quran ini adalah sumbernya dari mana. Abang Baal, saya mau sholat dulu ya. Dengan Kang Dito, teruskan dulu. Kang Dito aja saya juga lagi ngasuh anakku. Jadi yang dimaksud di Al-Quran tadi itu berbicara tentang, sebentar Ustaz ya, sedikit Ustaz. Saya juga waktunya sama kan dengan Pak Ustaz. Jadi di sini adalah sumbernya dari mana? Sumbernya atau reproduksi. Ya, reproduksi. Paham ya? Reproduksinya di mana? Yaitu di tulang belakang. Nah, jelasnya di tulang sulbi. Begitu. Kemudian nanti diproduksi di mana? Di testis. Gampang kok sebenarnya. Jadi gini, saya pakai data sedikit ya. Ini izin sedikit. Jadi gini saya ajari ya. Jadi di sini nih saya izin pakai data sedikit ya. Jadi yang dimaksud Al-Qur'an ini sumbernya dari mana kan gitu. Nah, ternyata ini dari mana? Nah, di sinilah. Ini ya, saya gambarkan di sini. Izin ya, saya ini kan dulu sekelas dokter, saya kan 14 tahun di Pacitan, 3 tahun di Yerusalem. Jadi di sini makanya sains itu mengaminkan. Saya ini kok baru tahu ternyata Al-Quran keren, dia bilang gitu ya. Ustadznya pun keren-keren di sini. Ini adalah organ tubuh, ya Bang ya. Ini wajah muka ya, wajah muka di sini ya. Ini muka ya. Nah di sini dari tulang belakang. Di sini dikatakan dalam dunia kedokteran ini adalah proxik atau istilahnya tulang sulbi. Nah, apakah ini termasuk tulang belakang? Ya, tulang belakang. Proxik atau di sini dikatakan tulang sulbi ini bagian dari belakang. Nah, disinilah di reproduksi. Reproduksi, ingat itu ya. Sebentar Reproduksi. Bang, tulang sulbi itu yang mana Bang? Tulang sulbi yang mana? Di sini Bang. Kalau di dalam Ya. kedokteran di sini. Ya. Terus tulang dada Jadi, di mana Bang? Tulang dada. Sabar dulu. Tulang dada kan di sini. Nah, di sini kan ini kan tulang kan. Tulang ini kan udah saya gambarkan dari atas sampai bawah kok. Jadi di sini. Ya, terus Oke, jelas ya. Jangan dipotong supaya dapat ilmunya. Karena kita harus uji. Itu kan Al-Quran mengklaim demikian. Nah kan di Bible kan tidak dijelaskan. Memang ini hanya di Islam yang tidak ada di Bible pasti akan ketemu di Islam. Nah di sini dijelaskan ini proxik, dia bilang apa, tulang sulbi. Nah ini adalah bokong. Ya kalau di dalam mungkin orang Jawa mungkin paham ini bokong. Bokong di belakang, pinggul ya antara pinggul dengan ini. Nah di sini. Disinilah menurut kedokteran ya, menurut kedokteran bahwa disinilah reproduksi sebelum ke testis dia di sini dulu di reproduksi, sumbernya di sini. Nah Al-Quran menjelaskan demikian. Jadi lalu bagaimana menurut kedokteran, betul nggak? Ternyata betul.
Wih, keren ya. Padahal kedokteran itu di mana? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Kita uji dulu. Ini berdasarkan kedokteran dulu ya. Ini kan baru klaim. Ini dari Al-Qur'an. Nah, di sini ternyata menurut dokter ya, izin ya. Anda baca di sini ya, luar biasa. Aku pinter kok ya. Masalahnya aku kan pinter. Teman saya tidak bisa berdebat. Saya ini hanya seorang tutor, pengajar ya. Di sini Anda bisa googling di sini. Di sini adalah Perpustakaan Kedokteran Nasional. Valid ini data bukan? Valid ini ya. Oke. Ya, di sini sabar dulu. Tanggapi. Anda menanggapi Iya. apa saya? Anda menanggapi Iya. apa saya belum baca? Iya, Anda iya, menanggapi boleh. gimana saya belum baca? Apa yang ditanggapi? Jadi Anda baru menanggapi apa saya belum baca? Jadi seperti itulah Ya teman-teman. kan abang menampilkan data tadi kan yang Iya, tapi kan itu kan klaim dari pertanyaan saya Islam. di sini. Sabar dulu, Ya, sabar oke, Bang. dulu, sabar dulu. Nah, kan, Saya kan begini. ya, silakan. Ini kan klaim dari Al-Qur'an. Oke, Anda mungkin tidak setuju. Oke, kita coba cek bagaimana klaim secara akademis, secara ilmiah, secara sains kedokteran ini gimana gitu. Apakah betul? Kan itu validasinya di sini. Lihat ya. Ternyata. Nah, lihat ya, bukan kata saya ya, maaf ya, kata kedokteran. Jadi Anda memang kalau mantap. ya, jadi ya teman-teman maaf yang minoritas ini agak agak sedikit kurang literasi. Di sini ternyata Ya, di benar, sini benar. ya. Nah, di sini jadi dalam dalam ringkasan ini nih jalur perlepasan sperma. Valid data nih ya, maaf ya. Kita tidak bisa Oke, Bang. kita, Boleh saya tanggapi, Bang. Boleh saya tanggapi? belum dibaca bagaimana ditanggapi Anda ini saya mau baca. Astaga. Iya, lanjut. Nah, makanya sabar, makanya ya maka saya selalu berulang-ulang jangan dikira menghujat. Ya di sini Oh, nggak ada yang menghujat. Kita kan ya edukasi nih. maksudnya saya tidak jangan dikatakan menghujat. Oh, kalian minoritas gitu kan ngeyel. Kita pakai data makanya. Ini tadi klaim ringkasan, ini gambarnya ya. Kita ringkasan sperma diproduksi dan dilepaskan oleh organ, nih, dilepaskan oleh organ reproduksi. Oke, reproduksi belum diproduksi nih, tapi reproduksi. Nah, ya, penjelasannya begini, penjelasannya ya. Ini bukan dari ini ya, dari kedokteran loh ini. Jadi Anda tidak bisa membantah kedokteran kecuali Anda ya apa ya, ya minoritas seperti itu ya. Di sini dikatakan testis adalah tempat sperma diproduksi. Testis terhubung ke organ reproduksi. Nah, dikatakan di sini ya. Apa di sini? Reproduksi pria lainnya yang melalui vas deferens yang membentang di atas dasar tulang panggul. Oke. Nah, apa tulang panggul? Saya sudah jelaskan tadi. Tulang panggul ini di sini. Ya, di sini tulang panggul ini. Makanya di sini ada terkorelasi. Nah, poinnya di sini setelah dari sini terkorelasi, maka direproduksi di korsik tadi ini. Ya, sebenarnya saya punya data sih, cuman ya kalau pakai data saya terlalu panjang ya. Iya, nggak usah, kalau nggak ada data nggak usah tampilkan. Jadi saya Ya, punya boleh data saya yang bertanya. ini. Jadi di sini ya teman-teman, saya punya Ya, data. tampilkan itu, Bang. Sekarang tulang sulbi Jadi- itu di mana, Bang? Tulang sulbi di mana? Tulang sulbi di mana? Masa Allah di sini Ya, saya oh, yang di situ, oke. dipanggul. Oke, Bang. Dipanggul. Oke. Nah, itu dibenarkan sebentar dulu. Oke. Dibenarkan oleh kedokteran. Iya, jangan kejang-kejang, Bang. Oke, saya kasih kesempatan dong. Iya, boleh, boleh. Tulang Jadi sulbi ini dibenarkan punggung. oleh kedokteran ya. Sebentar, Bang. Oke, silahkan. Oke, di antara tulang punggung sulbi dan tulang dada. Nah, dia terletak di mana itu? Coba tunjukkan tadi. Dada itu Tanda. untuk perempuan, Astaga. Bang Arno. Di sini tidak mengatakan Jadi- perempuan, Bang. Mana ada di ayat ini mengatakan perempuan? Tidak ada. Loh iya, dada itu Bang kan khusus Arif. perempuan. Astaga. Jadi hormon estrogen pada wanita Sekarang di itu sini mana berada ada di ayat ini mengatakan pada itu rongga dia dada. perempuan, Bang? Tidak ada di sini. Mana ada di sini dikatakan? Tidak ada, Bang. Mana? Emangnya kalau perhatikan dari apa memangnya dia kalau diciptakan. memangnya kalau nggak ada sperma nggak ada Ya udah, ya. telur. Kan gitu kan? Ya udahlah. Oke. Berpasang-pasangan lah. Oke. Baik, nggak apa-apa. Kalau Jadi tulang sulbi itu khusus pria, kemudian tulang dada itu khusus wanita, yaitu hormon estrogen dari perempuan itu berasal dari rongga dada di situ.
Iya, tapi kalau ini ya, kalau iya nggak apa-apa, Bang Arnold. Karena itu juga, Bang. Oke, Bang Arnold, kalau Anda ingin mengikuti, Anda punya tidak mau menerima penjelasan dari Ustadz saya, oke, kita cek di sini ya. Bukan Nih. masalahnya di Iya, situ, nggak apa-apa. Bang. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya kan udah. Sesuai data, Bang. Iya, ini saya berbicara data. Ini saya bicara data secara sains, secara kedokteran, malah aku Makanya pinter saya kok. tanya. Nah, iya pertanyaannya sudah di. Tulang punggung, sulbi, dan tulang dada Iya, itu iya. gimana Oke, tuh? saya sudah jawab. Ya, di sini. Astaga, Di ya. sini saya bilang ini organ tubuh. Saya kan sudah ngomong tadi. Ini muka. di tenggorokan. Oke. Ya, ini kan mulai kan panik. Oke. Saya bilang tulang dada itu mana? ini di sini. Nggak bisa ditanggapi gimana sini? Lah ini saya tanggapi, ini saya gambar tunjukkan. Panik dia. Gimana itu? Ya, teman-teman. Oke, Jadi baik. ketika orang Oke, seorang tulang- minoritas Oke, bertanya, tulang punggung tentu sulbi kita dan nih tulang umat dada itu Islam gimana itu, akan Bang? menjawab ya. Jelas kalau Islam ini akan menjawab. Nah, ketika akan dia bertanya tulang subi buah dada, gampang kok jawabannya, gampang. Oke, saya tanggapi. Di sini ya. Kesempatan saya Di tanggapi. sini ya. Oh, Di ini, sini Abang, tulang Abang, sulbi Abang di ini, Bang. tulang sulbi Saya ini tanggapi dulu, terkorelasi saya tanggapi dulu. kedua Ini kesempatan dada. saya tanggapi, Bang. Lihat ya. Abang, Tulang Bang. sulbi ini Terlalu banyak dong ini, tersambung ke buah tulang dada. Gampang kok ini. Nah, di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan cervical curve. Oh, nah, kabur kan? Kabur. Padahal saya mau menjelaskan tentang dada. Ini dada nih. Ini kan ini mulut ya, hidung, ini dada. Ini saya menjelaskan loh. Jangan lama-lama, nanti ini. Ini dada, lihat ini dada. Mungkin dan ini terhubung kepada mana? Ini Nah, tulang subi. Gampang kok. Di sini dikatakan secara kedokteran, ini secara kedokteran karena kan mereka minoritas kan panik kalau dijual data. Padahal saya sedang menjelaskan mereka pertanyaan mereka. Di sini adalah lumbar curve dikatakan. Di sini intervertebral dikatakan di sini. Intervertebral juga. Di sini sacrum. Sakral. Nah, dikatakan di sini apa? Tulang subi atau krosit di sini. Ini terhubung semua. Inilah dikatakan oleh sains kedokteran, dikatakan inilah tempat reproduksi. Reproduksi. Lalu nanti di mana produksinya? Reproduksi ini sebelum diproduksi artinya kan. Nah, di mana diproduksinya? Nanti di testis itulah diproduksi. Nah, sperma ini direproduksi di sini secara kedokteran. Gampang kok. Apa susahnya? Cuman mereka kan ketika kita mau baca data, oh dia tantrum. Ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari Medline Plus Perpustakaan Kedokteran Nasional. Gampang kok, apa susah-susahnya? Tenten. Jadi itu sudah dikonfirmasi dengan dunia kedokteran. Ternyata reproduksi itu benar Al-Quran. Nah, pertanyaan tadi Ustadz Tata, kalau dalam Islam sudah dijelaskan secara detail bahwa secara detail itu dari tulang dada, tulang sulbi, tulang tadi dikatakan tadi banyak ya dari dia sampai dari kedokteran tadi itu dari tulang-tulang ini ternyata betul itu dibuktikan dengan sains. Nah, yang jadi masalah nih bagaimana dengan di dalam Kristen? Bagaimana bisa menjelaskan reproduksi dan produksi menurut Bible? Silahkan. Macet kalian gak bisa jawab. Itulah makanya saya teman-teman silakan. Silakan di mana pertanyaan Ustaz Tata tadi di mana bagaimana menjelaskan tentang produksi dan reproduksi mengenai sperma di dalam Bible. Silakan. Ya. Macet kalian, macet kan? Macet. Keistimewaan tulang ekor itu, walaupun kita mati itu tulang ekor tetap gak akan musnah dimakan rayap, gak akan tetap. Itu tanda-tanda bahwa nanti Allah itu membangkitkan manusia itu sesuai indikasi dari tulang ekornya. Kemudian dikembalikan lagi tubuhnya kan gitu kan, sempurna lagi. Gitu. Itu sains juga kok. Silakan. Tata monitor. Terima kasih yang sudah absen teman-teman ya. Jangan lupa juga di tetep layar. Posting ulang yuk. Lanjut. Saya udah selesai. Silakan, silakan. Nah, gampang kok.
Jadi kalau mengenai itu tidak ada dijelaskan di Bible, bro. Udah titik. Titik, gak ada ya, gak ada ya. Oke, dengar dulu. Oke, kalau memang ada itu di kitab Anda dituliskan, kenapa kalian dunia kedokterannya tertinggal? Kalau memang ada itu, salah di mana itu? Siapa bilang dunia kedokteran tertinggal? Tertinggal kalian. Penemu kedokteran itu siapa? Orang Islam. Kalian bisa berobat ke rumah sakitnya orang Islam gara-gara orang Islam. Kalian ini gimana? Bukan siapa ucapan itu. Yang bisa menemukan, kalian bisa berhitung, bisa ngitung duit sampai sekarang bisa kerja, orang siapa? Orang Islam. Yang menemukan kedokteran siapa? Orang Islam. Kalian ini hanya yang menemukan sidik jari siapa? orang Islam. Al-Quran lah, bukan itu. Dengar dulu bang, di abad ke-11 dunia Islam menguasai segala hal. Aku itu yang menemukan aljabar dulu orang Islam. Tapi akhir-akhir ini kalian tertinggal di dunia kedokteran, universitas, pendidikan. Aljabar itu yang kemudian digunakan oleh ilmu teknologi yang sampai sekarang, gitu kan? Kalau nggak ada hitung-hitungan mana ada? Iya betul itu bang, kalian harus akuin. Akuin. Dengar dulu, yang menemukan aljabar itu dunia Islam. Aku akuin itu. Cuma sekarang Kalian kedokteran siapa kedokteran? Betul. Tapi ya, yang menemukan dunia kedokteran siapa? Kalian harus sadar sekarang kalian enggak, pertanyaan dulu. Pertanyaan tadi kan matematika adalah Islam. Ya, sekarang matematika modern istilahnya. Kan dulu kan aljabar, algoritma gitu kan. Sekarang kalau yang menemukan kedokteran siapa, Bang? Macet kalian. Nggak tahu juga. Gini, Bang. Yang menemukan pesawat terbang siapa? Yang menemukan pesawat terbang? Eropa yang menemukan itu. Itulah ya. Jadi ya teman-teman, jadi teman-teman Kristen yang minoritas, izin Putrajaya, Anda belajar lagi yang menemukan tentang pertama yang menemukan tentang teori pesawat ini orang Islam. Nah, nanti Anda belajar lagi. Yang sebentar dulu. Yang menemukan matematika itu adalah orang Islam. Yang menemukan kedokteran orang Islam. Lalu kenapa sekarang orang-orang orang minoritas, orang kafir ini karena orang kafir ini bukan orang Kristen berarti ya. Orang Kristen pasti kafir. Tetapi yang di sana kan bukan Kristen. Nah, mereka menggunakan dunia keilmuan tentang Islam ya dipakai oleh mereka. Kenapa? Karena orang Islam kaya-kaya. Kalian yang kerja, yang kuli, kita yang pakai, gampang kok. Apa susahnya? Oke, lanjut. Ustaz Tata, bukan Dito. Jadi, kalau gitu argumenmu itu konyol namanya itu. Konyol kau. Pak, emosi. Itu enggak cerdas kalau gitu. Sama kayak gini, Bang. Dulu kalau orang Betawi bilang dulu itu Monas itu tanah orang Betawi. Dulu Senayan itu dulu tanah orang Betawi. Itu dulu. Sekarang Betawi udah kemana? Sama dengan Anda. Dulu yang menemukan angka 0 itu Islam. Sekarang kemana? Itu yang saya maksud. Kalian harus sadar dengan itu. Bodoh kau. Aku yang menemukan aljabar itu dunia Islam. Kedokteran juga, astronot juga dunia kalian. Sekarang yang teknologi yang menguasai siapa? TikTok ini yang punya siapa? Orang kafir. Tapi rujukannya kan tetap ke itu. Rujukannya tetap ke aljabar. Kalau nggak ada hitung-hitungan, mana bisa orang Yahudi membuat TikTok? Waduh, kau itu. Ya, kenapa kalian sekarang tertinggal? Padahal yang menemukan angka 0. Tapi TikTok benci ke Wahyudi kok. Coba ngomong Sriwil kamu. Benci. Coba ngomong Sriwil. Nggak usah dipelesetkan. TikTok lo benci ke Sriwil. Ayo, gimana? Dulu, makanya kalian jangan terlena. Itu yang saya sayangkan. Macet. Aduh, udah pantas saya ngomong gitu. Dulu masih mikir, kami yang menemukan angka 0, kami yang menemukan aljabar. Kalian terlena. Sekarang lihat rumah sakit di Jakarta yang maju siapa? Macet. Orang Kristen. Sekolah yang maju siapa? Orang Kristen. Yang sering gini, Bang. ngawur orang Kristen, nggak ada di Eropa itu udah kafir semua, udah ateis. Kristen sudah punah, gereja udah dijual, Kristen. Buktinya di Indonesia orang Kristen miskin melarat gitu loh. Nggak ada aja. Lanjut. Maaf jangan menghujat ya. Ya minoritas nggak ada yang minoritas. Udah. Lanjut. Yang 9 naga itu siapa? Yang 9 naga yang menguasai ekonomi Indonesia ini 9 naga. Bukan orang Kristen dia. Orang Chinese.
Orang Chinese ini sebentar dulu, orang Chinese ini tidak mengenal agama. Dengar dulu. Orang Chinese ini tidak mengenal agama. Berhubung di Indonesia harus dituntut harus berKTP beragama, dia pilih Kristen. Kenapa pilih Kristen? Karena dia memang doyan babi. Gampang kok. Di Islam nggak boleh makan babi. Jadi orang Kristennya sendiri itu miskin melarat. Coba provinsi yang termiskin di Indonesia mana? Sekarang kamu tanya. Provinsi yang termiskin di Indonesia yang mayoritas Kristen di mana coba? Macet kalian. Jadi janganlah Anda mengabawa Kristen itu punah, miskin. Jangan bawa kemiskinan orang Kristen ke kekayaan orang Kristen. Janganlah. Yang kaya ini, izin Ustaz sedikit Ustaz ya. Yang kaya ini Islam. Kalian ini hanya dipecundangi orang Islam. Kau bukan pesawat ya. Saya kasih caranya begini. Kau belajar bikin ini, bikin itu, bikin komputer, bikin handphone. Kau ini. Nanti aku yang pakai ya. Aku yang bayar ya. Gampang kok. Kalian ini jongos, budak. Oke lanjut. Maaf jangan menghujat ya. Karena kalian ini minoritas gitu. Maaf ya jangan menghujat. Ustaz Tata lanjut. Saya mute dulu, saya sholat. Bang, harapan saya jangan selalu pakai minoritas ya. Harapan saya gini bang, gini akidah juga bisa salah dan bisa nggak kepake kalau tidak menguasai teknologi. Contohnya bilang, kayak mau melihat hilal juga, kalau kalian nggak menguasai teknologi, padahal yang menguasai teknologi Eropa, kalau dipelesetkan itu artinya derajatnya itu, kalian akidahnya udah rusak karena kalian tidak menemukan teknologi. Itu masalahnya. Seharus Untuk kalian ini kan tidak ngerti Bible, makanya kalian rusak. Bible aja tidak ngerti, kitab sucinya musuh. Nah itu bahaya. Kalau sudah agamanya tidak paham kitabnya, ya itu udah rusak udah. Makanya kalian bang, kan seharusnya kan melihat hilal itu kan harus Ya sudahlah, kok itu terus sih? Ya langsung lah dialog kita. Coba ini temanya aja, tema Kristen boleh berpoligami. Gimana? Oh ada Bang Denny. Tunjukkan di Bible Anda bahwa ada larangan poligami, Bang Denny. Larangannya tidak ada. Salam, selamat malam. Selamat pagi. Berarti Kristen boleh ya poligami, Bang Denny? Dan namanya aja Tuhan memberi kok gimana? Nah iya kan. Ayo, bantah Bang Putra Jaya. Ya jawab Putra, ini badan ini Kristen itu. Tadi kan udah aku bilang dalam Bible pun tidak ada, ya boleh juga. Itu ini buktinya badan ini ada, dia poligami badan ini. Ayo gimana? Memang tidak ada dalam Bible larangan. Istriku 3, saudaraku 7. Itu Kristen maksudnya. Walaupun nambah 5 lagi masih boleh Pak Dani ya. Usah mau nambah Pak Dani. Ya nggak ada batasnya. Oh nggak ada batasan. Oh, Putra ini gimana? Kristen apa kamu Putra? Nggak paham Biblemu kamu? Ayo. Putra, tadi kamu. Nah macet. Semampunya berapa bebas, tapi nggak ada batasannya. Semampunya aja. Mr. Dar, dibuka bionya Mr. Dar. Iya Kang. Ya silakan Bang Mr. Dar, kalau Mr. Dar ini sopan. Silakan Bang Mr. Dar. Bertanya apa mau berdiskusi? Bertanya aja lah Bang Mr. Dar. Silakan. Saya nyimak aja dulu. Iya bertanya aja, bertanya. Nggak boleh. Bertanya. Jadi bang, seharusnya sebentar, gantianlah Putra Jaya. Waduh, Anda tidak pernah baca referensi. Silakan Bang Mr. Dar. Pertanyaan apa saya nih? Kristen boleh poligami? Ya nggak apa-apa. Tanya yang lain tentang Islam, nggak apa-apa. Enggak, ini temanya kan Kristen boleh poligami. Tanya begitu. Ya. Silakan biar gak vakum diskusi ini. Ayo silakan. Tanya-tanya silakan. Ada Ustaz Tata yang mau menjawab. Ini ada yang di bawah ini
Putrajaya di bawah banyak yang TP. Ilmu teropong alias optik itu juga Islam yang menemukan. Gampang kok. Dia terlena karena menemukan Al-Jabar dulu, jadi sekarang jadi terlena. Jangan kemana-mana Putra, langsung aja. Di mana larangannya? Silakan, poligami. Nah, macet. Macet. Enggak dibolehkan. Bukannya harus ada larangannya, makanya tidak dibolehkan. Ini Kristen istrinya 3 Putrajaya. Lord Denny Siapa? ini Lord Siapa? Denny. Lord Denny ini nih. Bang Lord Denny. Bang Denny, dibuka miliknya Bang Denny. Berapa istri Anda? Istriku 3, selirku 7. Agamanya apa Bang Denny? Agamaku Kristen. Tuhan Bang Denny siapa? Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan bantah Bang Putrajaya. Silakan Putra. Macet. Nah. Macet. Macet. Berarti Lot ini sudah beristri 3 begitu ya? Ya. Tapi sebelumnya saya tidak cerita, cuma itu aja. Kita bicara ayat. Ayo, jangan bicara pribadi. Begini apa? Kang Arif, Kang Tata, Kang Dito, masalah beristri 1, 2, 3 itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Intinya seperti itu. Betul. Oke, berarti Anda setuju ya bahwa Kristen itu tidak apa-apa, bahwa beristri 5 ke 3 ke nggak ada masalah gitu ya Bang Serdar. Artinya tidak terkait dengan keselamatan. Tidak begitu Kang, tetapi beda. Iya. Berarti Daud, Nabi Daud, ya Raja Daud, Salomo, kemudian siapa Yakub, itu masuk surga apa masuk Kristen karena beristri banyak? Macet. Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk Kristen, kacau. Iya, masuk surga atau masuk neraka? Ya, kecepatan. Ayo. Putra ini loh. Putra gimana pendapat? Nah, macet. Macet. Diem teknologi mulu udah dari tadi. Ayo cepat Putra. Dilarang apa boleh? Nah, macet. Ayo Putra. Silakan Putra. Mr. Dar bertanya aja, Mr. Dar, ayo. Macet. Ada bahas lainnya lah, terserah apalah, silakan. Putra, nanya aja kamu lah, cepet lah, biar dak kosong ayo. Putra. Silakan aja Putra, nanya aja. Nah, nggak bisa bertanya. Mr. Dar, dibuka maunya Mr. Dar. Ini hari macet nasional atau gimana ini? Iya, hari macet bertanya, diskusi, otennya. Bertanya aja macet. Gimana ini? Akibat tetap pakai kasur yang udah YouTubeku malah iklan. Ayo Putra, kamu mau ngapain Putra? Mau ada bocah lagi. Bocah. Nah, macet juga. Nah, itu macet. Macet. Halo. Putra. Gimana ini Putra? Suruh dialog macet, suruh bertanya macet.
Kenapa? Ya, kita ngomong apa kayak kamu nanti saya tanggapin aja. Kalian mah ini terlena manusianya. Kayak yang diingat penemu angka 0 sama penemu aljabar. Sekarang tertinggal kan? Oke, kenapa Putra bahas itu terus? Ya, karena Gini, dia minim literatur. Bang, kenapa aku bahas itu? Dengar dulu. Kau minim literatur. Dengar dulu. Coba ku kasih tahu sama Agama kau. itu Kau yang dengar. harus Kau yang dengar. Dengar dulu. Kau yang dengar. Kenapa saya membahas itu? Karena agama itu harus bisa jadi kemaslahatan untuk umat. Termasuk. Oke, makanya gantian dulu ya kita bicara ya. Ya. Oke. Tuduhan kamu bahwa penemu di dalam Islam cuma Al-Jabar ya. Siapa nama penemunya coba? Tidak perlu itu bang, yang jelas dunia Islam yang menemukan aljabar. Kau nggak tahu. Astronot, dokteran semua dulu kalian, tapi sekarang kalian tertinggal. Itu yang saya sayangkan bang. Cukup dong. Bukan mata. Cukup dong. Kamu tidak tahu namanya dan tidak bisa memberikan literaturnya. Hanya mengatakan orang Islam itu yang mewakili cuman penemu aljabar itu aja. Ini sekarang saya bacakan. Ada Abu Nasir Al-Farabi. Beliau adalah ilmuwan dan filsuf. Itu yang pertama. Karyanya ini bidang ilmu cukup luas melalui dari logika, matematika, ilmu alam, teologi, politik dan kenegaraan hingga musik. Itu Al-Farabi. Kemudian yang kedua Al-Bantani. Al-Bantani ini adalah pencetus dari hitungan tahun matahari. 365 hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. Ini disebut Al-Batinius. Ya, yang jelaskan bang. Sabar dulu, kau nggak punya literatur. Kau nggak punya literatur. Enggak. Yang jelaskan yang menemukan itu dunia Islam kan titik. Kau harus diam karena kau coba diam dulu, Putra. Diam, Putra dulu. Ini ilmu bukan hanya buat kamu. Tadi sudah dua, ada Al-Bantani dan Al-Farabi. Kemudian ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikenal oleh orang luar itu Avicenna. Itu sebutannya. Ini adalah ilmu kedokteran. Bidang filosofi dan pengobatan. Itu 3 nih. Yang keempat, Ibnu Battuta. Ini cendekiawan Maroko yang pernah menjelajah banyak pelosok dunia. Jadi ini juga merupakan suatu saintifik. Seorang cendekiawan dari Maroko. Namanya Ibnu Battuta. Tahun 1304. Kemudian yang kelima ada Ibnu Rashid. Ini ilmunya adalah akidah, fikih, linguistik, kedokteran, dan astronomi. Yang terkenal dia mengomentari dari filosofi atau seorang penafsir. Judulnya adalah The Commentator. Kemudian yang keenam, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini tahun 780, abad ke-8. Ilmunya yang disebut Bapak Al-Jabar tadi. Namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Itu kamu harus ingat. Jangan cuman, oh Islam cuma menemukan Al-Jabar, tapi nggak tahu namanya. Nah itu bodoh namanya ya. Kemudian ada Umar Khayyam. Ini adalah seorang polimatik, matematikawan, astronom, filsuf. Tuh, yang ketujuh. Yang kedelapan, Sabit bin Qurrah. Ini astronomi dan matematikawan. Jadi, hal yang dikenal karyanya adalah On the Sector Figure. Tuh, yang kesembilan ada Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ini adalah yang menemukan ilmu farmasi, etika kedokteran. Tuh, yang ke-10 Jabir bin Hayyan. Banyak loh. Ini seorang polimatik terkemuka asal Irak. Ia ahli di bidang astronomi, teknologi kebumian, filsafat hingga kedokteran. Nah, Ibnu Ishaq 11 nih. Mau dilanjutin semuanya. Ini disebut sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ia berbahasa Arab dan Yunani. Karya-karyanya mencakup bidang metafisika, farmakologi, psikologi, hingga meteorologi. Itu yang ke-11. 12-nya Ibnu
Haitsam di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan dan filsafat. Ini yang menemukan optik tadi. Bang, Ya. aku tidak pungkiri dengan itu. Haitsam itu yang Tidak pungkiri ke-12. dengan itu. Ke-13 Ibnu Suri. Ibnu Suri ini Anda ini adalah buat apa kau bacakan? Aku tadi seorang udah dokter percaya dengan sekaligus. itu. Tidak pungkiri dengan hal itu. Cuma Ya Anda sudah, kan dengarkan dulu. Ya, Ini iya. ilmu bukan hanya buat kau. Sabar dulu. iya, aku udah bilang dia ke-11 kilo menguasai segala hal. Titik. Sabar dulu, sabar, ya, sabar. Ini ilmu. Kalau kau nggak mau dengerin, kau diam, ya. Ibnu Suri ini tentang ia adalah seorang dokter sekaligus penyair asal Sevilla atau Bos buat apa Al-Andalus. gitu coba? Karyanya yang paling terkenal yakni Al-Taisir fil Mudawat wal Tadbir, buku penyerdanaan mengenai Penemu YouTube itu juga rebek apa orang Israel. Kemudian nomor 14-nya Ibnu YouTube itu orang Islam yang mengembangkan orang Israel. Waduh, sebenarnya bukan Kristen. Yang mengembangkan teori-teori Islam itu adalah ateis, bukan Kristen. Alah, ini orang cuma congor aja, ini klaim-klaim aja. Kebanyakan berhayal. Makanya Yesus itu tidak pernah ngomong sama orang Kristen, tapi mereka berhayal Yesus itu ngomong sama kami. Sehingga mereka mimpi, kami didatangi oleh Yesus. Pret. Itulah pemahaman Anda yang salah. Anda kau berhayal. Coba tunjukkan Yesus sama itu saya. tidak kenal Kristen. Yang namanya Kristen itu pengikut Oke. Yesus. Anda Tunjukkan. paham dengan itu enggak? Pengikut Makanya Yesus. kalian itu salah selama ini. Di mana pengikut Yesus disebut Kristen? Ya, nama Kristen itu artinya pengikut Kristus. Anda Oke, jangan Kristus. bolak-balik. Oke, Kristus itu hanya Yesus atau ada yang lain selain Yesus? Ya, Yesus lah. Oke, baik. Kita buka datanya. Ini sudah beberapa kali saya uji mentalnya orang Kristen. 2 Korintus pasal 12 nomor 2. Maaf, Izin Bang. aja Tata ya. Udah kau Sebentar, dengar Bang. dulu, diam. Enggak. Aku kontra dengan ini. Kayak Kan mama kau. menurut Kayak Islam, mama kau ngomong gantian. menurut Dengerin. Islam, Bibel itu kan udah dipalsukan. Harusnya kamu Udah, jangan kau pakai diam dulu. Bibel. Aku nggak terima. Aku Ya nggak karena terima. kau barusan ngomong Bukan. kacamu di Bibel ada. Karena menurut Sekarang pemahaman gini, Islam, dengerin. Bibel Mau diskusi itu lagi sudah nggak? dipalsukan, tidak asli lagi. Sementara Anda rujukannya pakai Bibel. Itu namanya sengklek namanya itu. Ini kitabmu atau bukan? Loh, ini kan diskusi, Putra. Waduh. Enggak, dia orang goblok, paling goblok di Kristen. Bang, Biarin aja. seharusnya pembantingnya itu pakai kitabmu, jangan pakai kitab saya. Kok Ya ngatur antara kau? kedua belah kitab lah. Oke, sabar dulu ya. Kalau kau mengatakan Kristen itu pengikut Yesus, 2 Korintus 12 nomor 2 ini, kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Siapa orang Kristen ini? Kau jawab. Kalau kau bilang murid-murid Yesus disebut Kristen, ini siapa? Ya, silakan. Kalau punya ilmu jawab, kalau tidak ada kau turun. Jangan jadi gonggongan terus di sini. Lanjut. Ini Paulus berbicara, aku tahu tentang seorang Kristen. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus, siapa dia? 14 tahun yang lalu kata Paulus. Siapa dia? Kau jawab. Jawab 10. Kau jawab. Udah, silakan buka mic-mu. Kau jawab. Yang namanya Kristen itu, bro, pengikut Kristus. Jadi Yesus Pertanyaan itu siapa? Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud oleh Paulus? aku tadi nggak baca. Ya kau baca lah. Kau punya Bible nggak? Ya nggak ada Bibel di sini lah, nggak di rumah. Memang cuman Lagi di Ini orang satu. Ya gimana kamu mau memberitakan kebenaran tentang kekristenan? Kau pun nggak tahu Bible, nggak bawa Bible. Modal apa kau naik di sini? Modal nekat yang nyata. Dikatakan Yesus nggak pernah berbicara kepada orang Kristen. Jadi ngapain kau jadi Kristen? Paulus aja bilang nih, aku tahu tentang seorang Kristen. Paulus Kristen atau bukan?
Kalau Paulus Kristen, di mana bilang aku Kristen? Mana? Ini Paulus mengatakan kepada orang lain, aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Orang Kristen mana yang sudah naik ke surga? Ini pertanyaan Bible mulu. Siapa Kristen yang dimaksud? Jawab. Gak ngerti apa-apa, mencret. Gimana Bang Bal? Catatan tadi gimana ngomongnya? Nah kan mencret, ditanya mencret. Nggak tahu apa-apa ini Kristen satu ini. Ya silakan, yang lainnya tolong dibantu. Ayo. Bantuin ini si Putrajaya nih, bantuin dia. Siapakah seorang Kristen yang diceritakan oleh Paulus yang naik ke surga pertama kali? Siapa dia? Atau Paulus cuma ngarang bebas? Silakan naik. Ayo kita ini mau diskusi. Kita pengen kali tahu siapa yang dikatakan Paulus orang Kristen yang sudah naik ke surga. Siapa? Kalau menurut itu Kang, yang tertulis di situ dalam 2 Korintus pasal 12 itu kan kita melihat di situ, tapi tidak dijelaskan siapa namanya, tidak disebutkan di situ siapa namanya. Ya terus siapa dong? Masa dia berbicara sebagai penggenapan iman kalian? Kalian orang Kristen, ada orang Kristen yang sudah naik ke surga tingkat 3, tapi tidak tahu gimana sih? Jangan-jangan Yesus kali? Emang Yesus Kristen? Bung, saya tanya sama Bung, Yesus Kristen atau bukan? Yesus itu Kristen atau bukan? Kalau dia bukan Kristen, Paulus ini ngarang bebas. Dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen yang sudah naik ke surga tingkat ketiga. Siapa dia? Kalau di sini, kalau yang aku baca nih, pasal 12 ayat 2 ini kan mengatakan, aku tahu satu orang di dalam Kristus, begitu bunyinya, yang lebih tepatnya. Ya berarti bukan tentang seorang Kristen dong. Aku tahu satu orang di dalam Kristus. Satu orang. Coba kamu baca. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Nah ini itu sudah... kan itu kan terjemahan LAI, maksudnya terjemahan yang lain. Oh. Kalau original itu teksnya gimana? LAI begitu. Kalau terjemahan ini, kalau ILT, original teksnya gimana? Aku tahu satu orang original teksnya. Oke, kalau original teksnya gimana? Original teksnya sih saya ini membacanya tuang pandai karena kan bahasa ini dia. Eudo anthropos Christos, bukan Kristianos. Saya baca lagi. Eudo anthropos Christos. Kenapa diterjemahkan Kristen? Kenapa terjemahnya Kristen? Terus kemudian Anda tadi mengarang itu seorang yang di dalam Kristus. Ayo. Siapa? Kristus itu artinya apa? Kristus? Ya udah dalam Kristus. Lalu apa salahnya? Oke, Kristus lalu apa salahnya saya? Kristus itu hanya Yesus atau ada yang lain? Kan saya bilang Kristus. Oke, pertanyaan saya, Kristus itu hanya Yesus atau bukan? Apa itu? Share. Oh, nanti diupdate paling besok. Tapi yang jelas ajuin aja dulu. Oh gitu. Ajuin dulu. Pindah ke sore boleh. Iya. Dan hanya tegur dia Pak. Oke. Ya. Bisa ajuin aja Pak. Ya. Ayo, silakan. Kristus itu hanya Yesus atau ada yang lain? Bung. Kenapa kalian tiba-tiba macet? Kristus itu hanya Yesus atau ada yang lain? Kalau menurut Paulus di situ tertulis bahwa Kristus itu ya tetap hanya
kepada Yesus atau Yeshua itu saja, tidak mungkin kepada Kristus yang lain, begitu dia, Kang. Oke, baik. Jadi yang naik ke langit ini Yesus. Yang naik ke langit ini Yesus atau orang yang di dalam Kristus? Yes. Halo. Bunyi tesnya begini. Aku tahu satu orang di dalam Hamasya atau dalam Kristus, satu orang di dalam Kristus. Berarti dia tidak menunjukkan kepada siapa namanya, juga bukan kepada Yesus begitu, tetapi kepada orang yang ada di dalam Hamasya atau di dalam Kristus begitu, Kang. Baca terjemahan dengan original teksnya sama atau beda? Ya bro, terjemahan dengan original teksnya sama atau beda? Kenapa tiba-tiba macet begini orang-orang Kristen ini? Tadi mengatakan Kristus itu hanya Yesus. Paulus mengatakan aku tahu tentang seorang Kristen. Satu-satunya manusia pada zaman itu Yesus yang naik ke langit atau ada yang lain? 14 tahun yang lampau kata Paulus. Jangan melakukan pembenaran gitu loh. Ini rasional kita berpikir. Paulus ini ada benernya atau dia ngarang bebas? Kalau Yesus yang dia ceritakan ini Tuhan, kemudian dia mengatakan di 2 Korintus 12 nomor 2 ini, seorang Kristen yang naik ke langit ini sopo? Sopo? Siapa? Bung. Ayolah, kita berkembang sedikit. Kalau saya diskusi bukan untuk menghujat, bukan untuk menyerang kalian. Saya mengajak kalian berpikir rasional. Kalau Yesus tidak pernah ngomong sama orang Kristen, sama kalian, terus kok kalian Tuhan, kenapa dasarnya? Coba, ada yang mau membantah argumentasi saya? Putra, kau kok diam saja, Putra? Silakan. Ya, kalau mau naik aja, bantu mereka. Siapa seorang Kristen 14 tahun yang lampau, kata Paulus, itu naik ke surga tingkat ketiga? Siapa? Sopo? Siapa? Ayo, silakan. Saya tidak memaksakan apa yang saya pikirkan, tetapi itu tertulis di Bible kalian, surat-surat Paulus, supaya kalian berakal dan menjadi orang yang pintar. Ayo, silakan naik. Ayo. Nggak ada. Pertanyaan saya kadang bikin orang gimana ini? Ayo. Waduh. Bang Dar Putrajaya. Tadi lagi ini ada kesibukan, sorry. Oke, silakan. Lalu siapa yang diceritakan Paulus ini? Paulus sendiri tidak menyebutkan siapa nama yang diceritakannya. Coba baca keseluruhan itu, berapa ayat itu. Yang saya maksud, Paulus kan tahu. Paulus kan tahu. Kenapa jadi Anda mengatakan dia tidak tahu? Kalimatnya aku tahu. Kok yang tertulis dengan yang Anda pikir beda? Gimana coba? Paulus yang ngomong aku tahu, kenapa Anda bilang Paulus tidak tahu? Anda baca kan? Bro? Anda baca kan? Aku tahu apa aku tidak tahu, kata Paulus. Oke, itu dikatakan aku tahu, tetapi yang dimaksudkan aku tidak tahu entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, begitu maksudnya. Di mana original teksnya di dalam tubuh? Bang, aduh, dari mana ini saya mau mulainya sama orang-orang kayak gini ya? Coba gunakan akal sehat, intelektualnya dipakai, gunakan metode filologi dan kritik teks. Itu originalnya apa?
Kok terjemahannya dibilangnya ini seorang Kristen? Emang 14 tahun yang lampau, kata Paulus, ini sudah ada Kristen. Coba, gap timeline dari Yesus masih di bumi, kemudian dia terangkat, kemudian muncul surat Korintus, ini berapa lama jaraknya? Waktunya jelas loh, 14 tahun yang lampau, kata Paulus. Siapa itu? Ayo. Siapa kira-kira? Bang? Oh bang. Gak lain ini. Ya memang gak ada jawaban. Maka teman-teman Kristen segera tinggalkan Kristen ya. Saya harapkan kalian tinggalkan Kristen baik-baik. Loh gak bisa, aku udah beriman Kang Dito. Iman yang seperti apa? Yesus yang kalian tuhankan aja gak ada hubungan sama kalian. Memang ada Yesus ngomong sama kalian? Tidak ada. Di Bible itu Yesus berbicara kepada bangsa Yahudi. Orang Israel. Orang yang di luar Israel disebut guguk. Masih mau kalian ngeremis-ngeremis kayak itu perempuan Kanaan sama perempuan Yunani? Udahlah. Jadi kalau diperes, Bible Perjanjian Baru ini, apa yang dikatakan oleh Yesus, semuanya berbicara kepada murid-muridnya orang Yahudi, orang Bani Israel. Bani Israel itu domba. Nah kalian kalau misalnya di sini di Indonesia disebut domba, domba mana kalian? Domba Indonesia? Domba atau domba Israel rohani? Ditampol lagi sama Yesus. Lihat ada beberapa orang dari jemaat iblis yang mereka menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Jemaat iblis juga kalian. Udahlah. Jadi secara intelektual, saya dari tadi itu pengen menyimak saja. Kalian banyak bertanya kepada Ustadz Tahta. Tapi kalau si Putra dari tadi ngomel-ngomel, oh Islam Aljabar, oke saya imani, tapi cuman itu. Bla 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 teknologi sekarang. Bullshit, pengetahuanmu nggak ada. Kalau ada orang Kristen yang intelek, akademis, suruh naik ke sini. Kalau kalian berdua masih nggak bisa membantah argumen saya, silakan bertanya. Kontrak seumur hidup hanya bertanya. Ustadz Tahta biar ada kerjaan. Oke? Ya silakan. Kalau mau bertanya, kami akan baca Al-Quran kami, kalian naik bertanya saja. Saya diam, Ustadz Tahta nanti yang bekerja. Oke? Udah ya? Udah macet ya? Nah, jadi nggak ada hubungan Kristus sama Yesus. Yesus datang kepada bangsa Israel, dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, murid-muridnya memanggil guru, dia memahami apa yang diajarkan oleh gurunya, tidak pernah satupun murid-murid itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu bangsa muridku yang mana yang menggenapi itu untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Udah karang-karangan LHI saja, udah? Oke? Nggak ada yang bisa menjawab. Saya kembalikan lagi ke host. Saya menyimak sambil kerjaan bikin schedule anggota. Catatan monitor, lanjut aja. Suruh mereka bertanya seumur hidup. Yes ya? Selesai? Jadi kalau yang mau membantah saya tunggu di sini, saya mute. Kalau mau berdialog, supaya kalian memahami Kristen dengan Yesus nggak ada hubungan. Kalian yang menghubung-hubungkan. Nggak tahu malu kalian. Kalau tahu malu, oh ya Yesus nggak kenal kami, ya ngapain kami ikuti Yesus? Selesai. Oke? Udah terdiam. Silakan yang mau naik, yang mau membantah, monggo. Kalau nggak ada ya mau diapain ini, Ustaz Tarif? Silakan bertanya aja yuk, Ustaz Dar. Ada Ustaz Tahta. Ayo. Aduh, ini kok bolak-balik terus diundang, dijambak, gak mau naik. Sabar, Kenek tadi mau naik katanya. Di Kenek, si Dismas cuma modal clipping aja. Aduh. Bisukan aja, biar. Itu coba tunjukkan, Dismas. Yesus mengajarkan kekristenan, silakan. Apa itu bang? Iya, Dismas.
Iya, Bang Dito. Apa hubungan Yesus dengan Kristen? Di mana dalil terdapat tulisan Yesus berbicara kepada orang Kristen? Silakan. Kristen itu kan pengikut Kristus. Saya tahu itu, saya nggak tanya itu. Kalau kamu memaksakan, saya tanya lagi juga sama pertanyaan saya seperti yang sudah di atas berdua. 2 Korintus 12 nomor 2. Siapa seorang Kristen di situ? 14 tahun yang lampau kata Paulus. Siapa dia? Siapa? Nah, aku tanya, aku malah nanya. Gimana sih karakter? Ya, kamu yang bawa ayat, kamu jelaskan lah. Menurut kamu siapa Kristen di sana? Lah supaya terjadi diskusi, kalau kamu tidak punya ilmu ngapain aja kalau cuma ditanya kemudian tanya balik. Kamu yang bawa ayat. Lah iya, saya bertanya samamu, siapa seorang Kristen itu? Ya, apa pemahaman kamu pada ayat itu? Ya itu namanya udah keok. Udah nggak mau diskusi kamu. Oh, kamu tidak ada apa-apa pemahaman mengenai ayat itu? Oh, saya tahu. Oke, saya jelaskan sama kalian. Coba jelaskan apa yang kamu paham. Ya udah, mau belajar. Oke, kau diam. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Kalau tadi saya mungkin buka datanya agak cepat. Ini saya pelan-pelan buka data saya ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Kristen di sini terjemahan LAI. Yang di original teksnya ternyata adalah Kristus. Kristus itu hanya Yesus atau termasuk orang lain? Jadi hanya Yesus kan Kristus itu. Menurut pemahaman Kristen, Kristus itu adalah Yesus. Oke? Aku tahu tentang seorang Yesus atau Kristen. Sejak kapan Yesus itu Kristen? Jadi masalah kamu apa? Jadi, bukan masalah, yang masalah itu kalian. Kalau pemahaman yang saya share, yang saya bagi tahu samamu, ini salah terjemahan. Ya. Karena satu-satunya di dalam Bible yang menceritakan tentang manusia yang naik ke langit itu cuma Yesus di Perjanjian Baru. Paulus mengutip, tetapi dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen. Kan Paulus yang tahu nih. Kalian beriman sama Paulus nggak? Terus masalahnya seorang beriman pada Yesus, bukan beriman pada Paulus. Tapi ini Paulus kan masih mayat di kuburan. Iya. Lalu siapa yang Kristen ini yang disebut ini oleh Paulus karena dia tahu. Sementara dari pemahaman saya, inilah kita harus menggunakan literasi untuk acuan parameter filologi atau kritik teks. Kristen ini kita kenal di KPR, Kisah Para Rakyat, pasal 11 nomor 26, betul ya? Kristen itu yang kita tahu disebut Kristen. Kisah Para Rakyat pasal 26, pasal 11 nomor 26. Di sini disebut Kristen. Kristen ini dalam ilmu kritik teks, Kristen di sini original teksnya adalah Kristianos. Ya, orang Kristen. Tuh, baru tepat. Kemudian juga ada, ini juga ada disebutkan di Petrus. Nah, Petrus ini juga ada nih, misalnya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, nah Kristen ini ada nih. Kita cek juga original teksnya seorang Kristen ini. Orang Kristen. Apa di sini original teksnya? Orang Kristen. Jadi masalahnya apa? Original teksnya adalah Kristianos. Oke? Kita kembali ke tempat Paulus tadi. Di Paulus ini, surat Paulus ini, aku tahu kata Paulus, ya, tentang seorang Kristen. Seorang Kristen di sini kan harusnya original teks yang diambil diterjemahkan Kristen ke Kristianos. Tetapi di sini jedor Kristus. Oke, Kristus jadi itu siapa? salah kamu betul. Kristus itu siapa? Jadi Kristus itu siapa? Kita buka di Lukas 2 nomor 11. Oke. Maksud kamu ilmuwan di salah, kamu betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Kristus ini Yesus atau bukan? Juru selamat. Yesus. Oke. Terus kita cek. Kristus yang diartikan oleh
LAI ini original teksnya apa? Apa? Kristus. Terus? Jadi Kristus ini menurut kalian Yesus atau bukan? Apa? Kristus Pengikutnya ini. lah. Kristus. Kristen pengikut Kristus. Gini Bang, sebelum diangkat itu Paulus itu jadi rasul, dia dulu membunuh orang-orang Kristen. Jadi Nggak tanya itu. Nggak tanya. Terus apa? Yang saya tanya, Lukas 2 nomor 11, Kristus itu Yesus atau bukan? Iya. Oke, kita kunci ya, Kristus ini adalah Yesus ya. Oke? Terus? Diartikan yaitu Kristus. Kristus ini original teksnya adalah Kristus. Oke. Kalau yang ini, yang di Korintus 12 nomor 2, ini di sini dia Kristus. Nah, Yesus atau bukan? Jadi masalahnya apa? Kami tak paham. Dulu keseluruhannya apa ininya tulisan dari awalnya. Taknya pada tak nyampe. Oke, Kristus ini Yesus atau bukan? Iya kan harus ada kalimat awalnya gimana kok? Kristus ini Yesus atau bukan? Ya baca dulu ininya. Apanya? Ya baca saja konteks ayat itu. Kristus ini, boleh paham apa yang mau Kristus ini dimaksudkan. Yesus atau bukan? Nggak Kamu boleh baca gitu. saja konteks ayat Baca itu. Wah, jadi biar bisa kita terjemahkan gitu. Anda itu Bukan jangan comot-comot ayat, pergi tengok kamus. makanya kekurangan kalian itu di situ. Kau yang kurang. Saya bilang, Bang, umat Islam itu memahami ajaran Kristen secara logika, sementara kalian memahami ajaranmu tidak logika. Kenapa saya bilang gitu? Bagaimana logikamu menjelaskan Muhammad bisa membela bulan-bulan di atas, Muhammad di bawah? Coba jelaskan. Nggak usah kemana-mana. Artinya gini, selama ini kan kesalahan Anda itu memahami Kristen itu secara logika, tidak bisa. Iman itu tidak bisa logika. Saya mau konklusi dulu. Kristen ini Artinya gini Bang, kan kamu kan menguji logika di sini kan? bukan logika, ini yang tertulis. Iya iyalah, logika ini masuk akal nggak kan gitu kan? Kristen ini. Makanya saya bilang Kamu sama si mau Tuhan juga paham udah saya ayat bilang, itu, baca konteksnya. ini kamu memaksakan Baca ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat selepas. udah mulai kejang-kejang deh. Bukan ambil comot satu ayat, tengok kamus, buat asumsi sendiri. Aku nggak punya kuasa. Kamu tahu gak Aku cara ada baca kuasa. Alkitab? Oke, aku punya kuasa. juga nanti kalau saya comot-comot ayatmu kamu tersinggung. Saya punya kuasa. Ya. Sekali yang buka mute saya ludahin. Oke? Saya mute dulu supaya kondusif. Ya, mute dulu kalian. Jangan kayak asu. Comot-comot ayat macam iblis. Udah mulai. Baca ayat-ayat sebelum dan. Jadi kau paksakan memahami ajaran Kristen Ini saya mau ngomong secara lebih gantian. kamu tidak bisa. Udah mulai minta diturunin Karena dia. memahami ajaranmu kamu Nyerocos, kebakaran jenggot. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita mengkaji tadi, Kristen tadi kan original teksnya adalah Kristianos. Kalau Kristus itu Kristus Yesus. Nah, ini kebalikannya nih. Seorang Kristen di sini Kristiano, Kristus. Kalau yang orang Kristen tadi kan Kristianos. 1 Petrus tadi. Cermati dengan baik. Ini salah terjemahan atau memang sudah betul? Seorang Kristus atau seorang Kristen? Itu pemahaman. Mudah-mudahan dapat tercerahkan. Saya tidak tendensi, saya tidak menyerang. Saya memberikan pengajaran kepada kalian melalui original teks dan yang diterjemahkan. Ternyata gak nyambung. Ini seorang Kristen. Paulus yang mengatakan, aku tahu, Paulus ini sudah tahu tentang seorang Kristen. Siapa dia? Kristus. Kristus ini bukan Tuhan karena seorang. Nah, kita baca lanjutannya. Orang itu tiba-tiba diangkat. Kristus itu, orang itu tiba-tiba diangkat. Bukan Tuhan yang tiba-tiba diangkat. Ke tingkat yang ketiga dari sorga. Wis, bosok kalian. Udah ya,
Saya sudah menjelaskan sesuai dengan keilmuan yang saya miliki untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen yang memang nggak ada hubungan sama Yesus. Ini jelas gap yang diceritakan oleh Paulus. Aku tahu yang orang naik ke surga itu Kristus. Tapi di sini di LAI diterjemahkan Kristen. Emang ada Kristen? Waktu Yesus itu masih ada? Ya, seorang bukan setuhan. Udah ya, mudah-mudahan bisa menjadi titik renungan agar kita semuanya bisa hikmat dalam berdiskusi lintas agama, tidak ada hujatan. Pengembangan ilmu yang saya sampaikan memang berat. Kebenaran itu berat untuk diakui, tetapi mau tidak mau kalian sebagai orang Kristen yang tidak dikenal oleh Yesus, ini harus merenungkan. Karena tidak ada satupun Yesus berbicara kepada orang Kristen. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kenapa diturunin, dinaikin lagi? Kok dia makanya gantian. Supaya enak kita didengar oleh orang, ya. Karena yang melihat kita orang, yang mendengar kita orang, bukan monyet kayak kau. Oke, kalau di mute itu tandanya kita bergantian ngomongnya. Oke, silakan. Pendapat kamu, apa yang bisa kamu jelaskan di 2 Korintus pasal 12 nomor 2? Apa yang dimaksud oleh Paulus ini? Silakan. Tadi sesuai yang dibilang Bapak itu, baca dulu konteksnya semua. Nggak boleh comot-comot cuma kata gitu loh. Bagaimana bisa menerjemahkan bahasa itu, kata itu kalau nggak kita baca dari awalnya gitu loh. Anda memang kebiasaan curhat ya? Penipu Anda. Pertanyaan saya tidak dijawab tetapi mencoba untuk ngajarin. Jadi nggak bisa Pak, namanya diskusi itu kalau Anda memiliki literatur membantah argumen saya, ya tinggal Anda tampilkan, Anda bacakan di mana literasinya, bukan ngajarin. Kalau Anda seorang pendeta, ya Anda jelaskan sesuai makna teologi yang Anda miliki. Kalau kelas jemaat ngapain? Ayo, ngajarin harus baca perikop apa konteksnya. Emang umat-umat berhayal aja kamu. Ayo. Ini menarik nih, kalau ada yang mau, aku berani lah sama Dito. Naik. Kalau sudah tidak mau, tidak berani, itu suatu kebenaran, kau tanya tentang Islam. Sepuasnya. Silakan. Pertanyaan saya, Kang Dito. Kang Dito kan bilang bahwa Yesus atau Yeshua tidak kenal Kristen, betul? Nah, seandainya lah kalau memang Yesus itu tidak mengenal Kristen, lalu apa masalahnya dengan Kang Dito? Masalahnya adalah kalian itu sok kenal dengan Yesus. Oh, tidak masalah kan Kristen yang tak kenal. Ya iya, parameter kebenaran yang harus kita ungkap. Itu kebodohan itu. Mau sok kenal kayak kami sama Yesus, urusan apa Anda kan Ini gitu. nggak bisa diskusi dia, cuman Bukan kebodohan. Kau yang bodoh. Kau nggak diajak ngomong, diam dulu. Tahu malu nggak sih? Kalau tahu malu, diam. Oke? Jadi Bang Dar, apa hubungannya dengan kami? Yang pertama, kalian yakini Yesus itu Tuhan. Dia memberitahukan tentang Tuhan yang benar. Kalian menganggap Yesus Tuhan. Di situ ada nama asma Allah. Menggunakan Islam-Islaman. Apa hubungannya sama orang Islam? Ya kalau saya sabar dulu, saya belum selesai. Gimana? Coba sabar dulu, Bang. Iya, sebentar. Saya belum menjawab poinnya ya. Poinnya apa hubungannya? Apa masalahnya dengan Kang Dito? Yang pertama, saya memiliki keluarga besar yang masih Katolik sampai saat ini. Saya memberitakan tentang kebenaran yang saya sampaikan. Parameternya adalah Bible kalian sendiri. Poinnya, Yesus tidak pernah berkata kepada orang Kristen. Itu saya menyampaikan. Dan bagi yang mendengarkan di bawah, saudara-saudara saya yang Muslim,
untuk membentengi mereka. Ngapain mau murtad ke Kristen, orang Yesus saja yang dituhankan nggak kenal. Itu parameternya, Pak. Kebenaran yang hak. Kalau Kristen sudah menyadari nggak dikenal sama Yesus, kalian juga nggak kenal Yesus. Yesus itu diutus untuk bangsa Yahudi, bangsa Romawi. Kenapa kalian masih Kristen? Kalau pertanyaan Bang Jar merujuk kepada apa hubungannya sama saya, itu bukan pertanyaan rasional, itu curhatan. Bang, boleh tanggapin, Bang? Bisa tanggapin, Bang? Apa yang kau tanggapin? Nah, jangankan Anda, Bang, ya, jangankan Anda, Islam itu lahir di abad ke-7. Murid Yesus yang sudah berapa lama sama Yesus, tidak percaya dengan Yesus, apa dibilang? Sudah berapa lama aku bersamamu tapi kamu tidak percaya apa yang saya perbuat. Iman mula yang menyelamatkan kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Jangankan Anda aja imannya beda. Makanya ajaran Kristen itu tidak bisa kau cerna secara logika. Tidak bisa, bro. Itulah kesalahan Anda. Sementara imanmu kau cerna dengan iman, bukan logika. Sementara kamu mencerna ajaran Kristen itu secara logika, itu nggak imbang, nggak fair namanya. Kenapa saya bilang gitu? Baginda bisa membela bulan di atas, baginda di bawah. Logikanya coba jelaskan, bisa nggak kau jelaskan? Tapi percaya dengan itu. Gimana? Anda ngomong apa? Saya nggak mengerti apa yang Anda katakan. Nggak ngerti, ya itulah makanya aku jongkok kalian itu. Aku jongkok kalian itu karena paksakan memahami ajaran Kristen secara logika, makanya kalian nggak bisa terima. Itu harus Anda pahami. Makanya saya bilang, jangankan Anda yang lahir di abad ke-7, murid Yesus saja dibilang, kamu tidak percaya apa yang saya perbuat selama ini. Sudah berapa lama kamu bersama aku, tapi kamu tidak percaya. Iman mula yang menyelamatkan kamu, kata Yesus kepada murid-muridnya. Jangankan Anda anak kemarin, ajaranmu juga dia ke-7. Terus? Udah? Ya artinya memahami ajaran Kristen itu tidak bisa dengan logika Islam. Oke, di mana literasinya? Di mana literasinya? Coba tunjukkan sama saya. Ada satu literasi yang mengatakan seperti itu, atau hanya angan-angan Anda, pemikiran Anda yang halusinasi, sehingga Anda cuma beropini pribadi, menyampaikan di publik seperti orang tolol, berbicara seperti guru padahal nggak ada rujukan? Bukan, Bang, karena gini, karena iman itu, kenapa kita percaya dengan Tuhan itu, padahal kita nggak pernah lihat, itulah iman. Jadi Anda memaksakan keimanan itu dengan logika, itu kesalahan fatal namanya itu. Oke, jadi Tuhanmu itu tidak kelihatan, Yesus itu tidak kelihatan. Kalau Yesus itu ada pernah berbuat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, tapi Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, sekarang satunya Anda, Tuhan kamu seperti apa, gimana wujudnya, tapi Anda percaya dengan itu. Kelihatan. Sementara kami lebih realistis, Yesus pernah ada di dunia ini, hadir dia. Kami lebih realistis agamanya daripada Anda. Oke, yang hadir itu Tuhan apa manusia? Tuhan Yesus. Oh, secara manusia dia lahir dari Bunda Maria, itu nyata. Udah mulai longor nih. Tuhan tapi jadi manusia, gimana sih? Anda memaksakan iman Kristen secara logika itu tidak akan bisa. Oke, Tuhan itu kelihatan atau tidak? Kalau Tuhan kami itu pernah ada, itu keimanan kami. Sekarang saat Tuhanmu itu, Tuhan kami itu seperti apa? Coba wujudnya seperti apa? Dengarkan dulu, Tuhan itu kelihatan atau tidak? Menurut kamu Tuhan itu kelihatan atau tidak? Tuhan itu Yesus, kan kami menguatkan Yesus toh. Ya nggak tahu kok nanya saya. Sekarang gini, menurut Anda itu definisi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sesembahan, sang Khalik, pencipta, bukan ciptaan. Sesembahan atau panutan toh? Pencipta bukan ciptaan. Artinya bisa jadi panutan juga kan? Pencipta bukan ciptaan. Oke, pencipta. Sekarang saya tanya Anda, wujudnya pencipta itu seperti apa? Pencipta itu suaranya tidak bisa didengar,
Wajahnya tidak Oke, bisa dilihat. wujudnya seperti apa? Coba bisa kau gambarkan nggak? Suaranya tidak bisa didengar, wujudnya tidak bisa Wujudnya yang dilihat. saya bilang bukan suaranya, wujudnya bisa kau gambarkan nggak? Biar saya korek logikamu dulu. Suaranya tidak bisa didengar, wujudnya tidak bisa dilihat. Kau budak. Oke, itu udah kau jelaskan. Tapi percaya Anda dengan itu kan? Ya semuanya manusia itu percaya kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya. Sementara kami menuhankan Yesus karena pernah berbuat dan pernah jadi manusia. Itu lebih realistis iman kami daripada imanmu. Pernah jadi manusia atau pernah jadi Tuhan? Jadi Tuhan, jadi manusia. Itu lebih realistis daripada Anda menuhankan tidak tahu seperti apa wujudnya, tapi percaya dengan itu. Makanya saya bilang kalian ilusi. Jadi manusia Masuk yang akal. pernah. Oke, pertanyaan yang betul itu manusia yang pernah jadi Tuhan atau Tuhan yang pernah jadi manusia? Yang mana? Sekarang Anda saya tanya Anda, kenapa Anda mengkritisi Tuhan ketuhanan Yesus sementara nanti di hari kiamat yang turun itu Yesus, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa. Yesus yang di hari kiamat. Kenapa Anda mengkritisi itu? Bang Putra, saya sedikit menjelaskan. Maaf, saya ambil sebentar Kang Dito. Mengapa Kang Dito ini terus membahas tentang Yesus, keturunan Yesus? Karena begini, karena kita umat Kristen, terkhususnya di Indonesia ini kan memakai, dan dijelaskan tadi sama Kang Dito, ada kalimat Allah atau yang kita baca di situ Allah gitu ya. Nah mereka menyebutnya Allah. Nah itu yang membuat Kang Dito dan rekan-rekan Muslim yang lainnya itu merasa tergerak untuk berdakwah atau untuk menyampaikan pemahaman mereka, iman mereka kepada kita, begitu. Nah, itu jika sangat fundamental, itu sangat fundamental karena itu sangat fundamental karena saudara-saudara saya yang Muslim akidahnya itu ya taunya itu tauhid la ilaha illallah. Iya betul Kang. Maksudnya kalau ada kalimat Allah di dalam kitab-kitabnya saudara, Kang Dito, ini adalah penyesatan gitu. Kang Dito, apalagi di dalam LAI itu kan ada kalimat bahwa Yesus utusan Allah, Yesus anak Allah, gitu kan? Di Bible kan gitu. Di mana? Di mana ada anak Allah? Di LAI. Oh, maksudnya di LAI, ya betul. Nah, inilah yang ditekankan oleh Kang Dito dan teman-teman itu, Bang Putra, karena kita memakai nama Allah, kalimat Allah di situ, makanya mereka sangat-sangat tidak setuju dan ya secara logika manusia juga nggak ada yang setuju, Bang. Kalau Tuhan punya anak, kenapa nggak sekalian aja Tuhan punya ibu? Jadi lengkap kata luga itu kan arti anak di situ kan satu keluarga gitu kan. Arti itu anak itu kan seperti kita ini menggambarkan ketika Kang Dito naik sebuah tangga. Lalu di situ ketika Kang Dito naik tangga itu ada disebut anak tangga di situ. Tetapi apakah betul-betul tangga itu punya anak di situ? Maka hal itu sebenarnya bukan merujuk kepada Tuhan punya anak dong. Nah ini kan pemahaman Kang Dito, karena Kang Dito tidak lagi beriman kepada apa yang kami imani. Oke, kalau yang kami bisa memaksakan itu kepada kami, begitu juga kami tidak bisa memaksakan hal itu kepada Kang Dito. Seperti itu Kang. Yang harus saya makanya paksakan, Bang, sama si Juma juga saya bilang dia aku sengklek, sama orang ini aku sengklek. Yang saya paksakan kepada Anda, sudah tahu Yesus itu nggak kenal Anda, menurut Bible. Tapi Anda masih sok kenal. Kenapa? Sudah tahu Yesus nggak kenal Anda, mengambil rujukan manapun. Kenapa Anda sok kenal? Berbicara di publik, wah Yesus baik, Yesus tidak berubah. Tapi Yesus nggak kenal kalian, dan kalian itu sebenarnya pura-pura kenal aja. Nggak dikenali kalian. Nggak tahu Yesus kalau ada Kristen. Dia sudah naik ke langit, baru Kristen kalian ini ada. Yang sengklek siapa? Nggak punya otak kalian. Hilang akal sehat kalian. Kalau Yesus pernah berkata seperti ini, baptislah mereka. Bagaimana? Coba Anda bantah. Mereka ini kata mereka ini siapa? Ditujukan pada siapa? Baik, kita lihat baik-baik amanat agung itu.
Matius 28 nomor 19. Baca pelan-pelan. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bukan seluruh bangsa menjadi muridku. Anda punya mata, Anda punya otak sebenarnya. Yang diminta untuk dijadikan bukan bangsa lain. Yesus mengatakan di Matius pasal 10, jangan menyeberangi bangsa Samaria. Pergilah kepada domba-domba tersesat dari Bani Israel. Bukan seluruh bangsa. Amanat agung itu makanya gini loh, punya Bible, tulisannya apa, kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh penipuan yang ada di gereja. Marilah kita sebarkan Injil katanya kepada seluruh makhluk. Kenapa kalian tidak lakukan? Ketemu semut gitu kan, ketemu ular, ketemu singa, ketemu kucing, kenapa kalian gak injili? Segala makhluk. Amanat agung, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Seluruh bangsa muridku, seluruh bangsa murid Yesus, seluruh bangsa murid-murid. Bukan kalian. Pakai otak makanya. Yang goblok, yang sengklek siapa? Putrajaya. Jadi kau bilang sama makhluk, hewan juga sama simut juga gitu. Makanya saya bilang kan hewan itu kan gak ada akalnya. Makanya saya bilang kalian sengklek logikanya. Masa kita sebarkan agama ke simut sama kambing? Kan saya bilang kalian bodoh. Oke, kau sekolah nggak dulu SD? Makhluk itu ada berapa jenis? Iya, tapi kan bukan sama hewan. Hewan itu ada akalnya enggak? Hewan itu makhluk atau bukan? Ya artinya kan Hei, jawab. Logika kamu tuh harus berjalan. Jangan dibilang semua makhluk sama semua juga kau wajarkan. Maksudmu logika mengakal-ngakali. Kemana? Apamu ya? Apamu ya apa? Kewarasanmu kemana gitu loh? Yang nggak waras itu. Waras. Masa kita menyebarkan agama sama semut, sama kambing, sama domba, sama anjing, sama logikamu kemana? Maka saya bilang kalian IQ-nya jongkok. Oke, saya tampilkan saudara ya. Saya tampilkan supaya kita tidak berhalusinasi ngikuti mereka ini. Kita buka Markus pasal 16 nomor 15 supaya Oten yang satu ini udah goblok, tolol, nggak mau dengerin orang lagi, cuman ngomongnya kasar. Emang dibilang kita nggak bisa ngomong kasar. Nih, Markus 16 nomor 15. Nih, makanya kalau nggak punya Bible jangan ngomong. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh apa ini? Hewan, binatang itu makhluk atau bukan goblok? Sekolah nggak sih? Ini Kristen satu ini penyakit ini, virus. Makhluk itu ada beberapa jenis, manusia, hewan, tumbuhan. Itu makhluk. Nah kalau hewan bukan makhluk apa namanya? Kok goblok sekali sih Pak Putra ini? Dari tadi nggak ada ilmunya, cuman gacor doang. Cuman ngomong sana sini, curhat, ngeles. Nah, kalau goblok jangan ngajak orang Pak. Mohon maaf ya. Nggak perlu minta maaf ding. Karena itu kenyataan. Anda berbicara nggak pakai dalil. Markus 16 nomor 15. Makhluk itu manusia iya, binatang iya, tumbuhan iya, itu makhluk. Makhluk hidup namanya. Kalau makhluk mati, mayat, bangkai. Apa sih Anda ini? Ini orang Kristen emang nggak ada yang pinter apa? Tolol semua kayak dia. Udah, kalau malu turun Pak. Kayak mana? Atau mau bertanya aja tentang Islam, cobalah. Tapi pakai hikmah. Ini yang kita sampaikan. Kita berpikir secara rasional. Intelektualitas kita yang kita gunakan. Bukan untuk menghujat, bukan untuk menghakimi. Fakta yang ada, Yesus memang nggak kenal sama kalian.
Nggak kenal. Amanat agung itu, Yesus berbicara kepada siapa? Apakah ada orang Kristen di situ? Jangan melogikakan sesuatu yang sesuai dengan hayalan kalian. Oh, ini Yesus ngomong loh sama murid-muridnya untuk datang ke Indonesia, untuk memperkenalkan bahwa Yesus guru saya ini Tuhan. Apakah begitu? Mas Dar, selamatkan keluarga kalian. Kalau cuma datang ke gereja, mendengarkan cocongoran gereja, tes dulu dia ke psikologi. Tuhan itu 3 apa 1? Suruh datang dia. Suruh datang dulu. Sehat enggak? NPD atau gimana? Atau memang sesuai dengan tesis yang dilakukan oleh beberapa arkeolog bahwa orang Kristen ini kebanyakan mengalami distorsi kognitif. Apa itu? Gangguan jiwa. Ayat 16-nya kan? Kenapa nggak dibacakan? Ayat 16-nya kenapa? Kan kita lagi bahas makhluk tadi. Ya, kita mau maksudnya balas ayat 16 dong. Kan jangan cuma ke ayat 15 saja. Oke, jadi kita masih mau berdalih tentang perkataan Yesus. Saya langsung ambil dari sisi akademisnya ya. Tunggu dulu Kang, ayat 16-nya tadi. Iya, baca dulu. Sabar dulu. Ya, jangan diulangi lagi, saya nggak budek. Sabar ya. Saya langsung jawab dari literatur literatur akademisi ya. Kita ambil nih. Saya selalu pakai data, Bung, sabar. Untuk menjawabnya. Karena ini memang doktrin sih, diajarin ini. Bang Dar, mohon maaf ya. Saya cuman ingin kalian paham. Kita baca di sini Mark. Oke. Rujukan saya, ini yang semuanya diketahui oleh Apologet Islam Indonesia. Kajiannya Kristologi, ini fakta sejarah. Ilmunya adalah tentang transliterasi. Ya, kita buka Mark chapter 16. Anda minta buka di mana tadi? Loh, Bung, ini cuman sampai nomor 8. Markus pasal 16 cuman sampai nomor 8. Nomor 16 yang mau kita bahas apa dong? Kalau rujukannya parameter kita adalah transliterasi. Kalau di original teksnya sampai di 8, yang diterjemah 20, yang 20 tambahan. 9 sampai 20 tambahan atau palusu. Atau dibuat-buat. Silakan. Jadi saya langsung menjawab dari sumbernya langsung. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagaimana itu? Anda dengerin saya nggak tadi, Bang Dar? Bang Dar, bro, kamu tadi dengerin saya nggak? Saya dengar. Maksud saya, kamu dengerin saya. Coba kita bahas ini juga. Bahas ini juga. Jangan lalu lari ke situ lagi yang jauh lagi. Kamu itu dengerin suara saya nggak? Atau suara, aduh, mungkin nge-lag. Mungkin sinyal saya nggak bagus. Kamu mendengarkan saya berbicara atau tidak tadi? Ini Codex Sinaiticus, kodeks tertua. Kalau yang original teksnya, manuskrip yang ada, namanya Codex Sinaiticus, Markus pasal 16, ini cuman ada 8 dalil, cuma 8 nomor. Nomor 9 sampai 20 itu tambahan, palsu atau aslinya? Silakan dijawab. Nomor 9 sampai 20 yang ada di terjemahan kalian itu dapat dari mana? Silakan. Udah capek ya, ini kalau saya tidak tahu Kang asal, maksudnya kenapa bisa sampai di ayat, tahu Kang asal tambah ayatnya begitu kan. Tetapi yang pasti ayat 16 itu menjelaskan, tetapi yang pasti tanda sampai 17 ya, sampai ke 17 20 ini ya, sampai ke, kalau Kang Dito kan hanya memahami sampai di ayat ke 15 penjelasannya. Aduh. Dan ini kan kita berbicara tentang Yesus ya, atau Yesua. Yesus ya, atau Yesua.
ini ada perintah dari Yesus atau Yesua. Lalu katanya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya, siapakah di antara orang yang percaya pada Yesus yang dibaptis? Apakah umat Muslim atau saudara kami Islam atau kami Kristen yang dibaptis? Karena kan klaim selama ini bahwa kalian juga percaya kepada Yesus atau kepada Isa, bahwa Isa itulah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah, apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Kalian dibaptis? Begitu, Kang. Begitu, Kang. Oke, di Al-Quran tidak pernah disebutkan tentang pembaptisan, tetapi tentang penyucian diri melalui wudhu. Babnya bab toharoh. Tidak. Iya, nggak ada baptis. Nah sekarang, kalau saya putar balik, sebenarnya kita, gini loh bro, kita sudah berbicara bahwa Yesus nggak ada hubungannya sama Kristen. Itu poin yang di awal kita bicarakan. Kalau Anda masih mengajak untuk diskusi tentang Bible, Anda ini benar-benar dikenal oleh Yesus atau tidak? Kalau tidak, ngapain kita bahas Bible? Ya kan? Kalau memang mau bahas Al-Quran, silakan bertanya. Ada suhunya. Ustadz beliau. Kalau saya bukan ustadz, saya cuma mantan Katolik. Kalau level saya mungkin disandingkan dengan Romo dan Pastor, bolehlah diadu. Gitu. Saya mau berbicara rasional, bukan untuk mengikuti hayalan kalian. Iya, Kang Dito kan mantan Katolik. Saya pernah berdialog dengan mantan Katolik. Saya pernah berdialog juga dengan mantan Katolik bahwa juga dan mantan tidak percaya kalau Yesus itu bahwa Tuhan atau Bapa. Dia hanya meyakini Yesus itu hanyalah utusan, hanyalah anak. Betul tidak? Iman Katolik seperti itu. Dia hanyalah itu perantara. Jadi dia bukan Tuhan. Betul? Iman Anda waktu di Katolik seperti itu? Iman Anda waktu di Katolik seperti itu? Kalau keimanan dasar orang Katolik, pastinya karena dukungan atau faktor kedisiplinan dalam berumah tangga. Seorang ibu dan ayah itu karena mereka sudah Katolik karena kakek moyang, atau ayah dan ibunya terus, maka itu adalah tradisi. Katolik itu diajarkan secara tradisi. 3 pilar dalam kekatolikan itu, yang pertama kitab suci, yang kedua itu adalah tradisi atau sakramen, yang keempat adalah magisterium. Semuanya menggunakan doktrin. Apa doktrin dalam Katolik? Ada Lumen Gentium, perintah gereja. Mereka membuat suatu aturan sehingga mereka pernikahan itu ada sakramen. Berbeda dengan Protestan. Kalau Protestan ditanya, sakramen apa tentang pernikahan? Kalau hanya berlandaskan sola scriptura, di mana itu tentang ajaran pernikahan, sementara Yesus saja nggak menikah, kata kalian. Kalian pengikut Yesus yang dari sisi mana? Lu banyak hal lo, brother. Jadi saya mau berdiskusi gini aja, nggak ribet-ribet. Kalau memang sudah nggak ada jawaban dan kalian menyadari bahwa kalian dengan Yesus nggak ada hubungan, selesai. Tanya aja tentang Islam, tentang Al-Quran. Kok Anda yang sewot ya? Kok nangis? Kenapa nangis? Bukan nangis, Bro, gue ketawa. nangis. Bukan nangis, gue ketawa. Oh, ngetawain apa? Ada yang lucu ya? Siapa yang jadi badut di sini? Atau Anda yang berusaha jadi badut? Dulu, kami menuhankan Yesus, kenapa Anda yang sibuk? Anda menabikan Muhammad, kami tidak sibuk. Kan aneh. Oh, Bu. Nggak ada, kami nggak sibuk. Ini di sini kita diskusi. Kalau Anda nggak mau diskusi, ngapain Anda naik sini? Anda sangat memalukan dari tadi, Bang Putra. Anda nggak sadar loh, di sini kita ini lagi berdialog lintas agama. Bukan masalah kepo atau sewot dengan kalian menuhankan. Anda mau menuhankan sendal jepit, boneka, Barbie, nggak ada urusan. Tapi di sini kita lintas agama. Literatur yang kita bahas. Anda contoh sudah tidak beriman kepada Kristen. Aku mau belajar tentang Islam. Tanya tentang Al-Quran. Tanya saja seumur hidup. Dijabanin. Jadi Anda tiba-tiba tertawa, nggak jelas, memalukan Anda. Coba kalau ada saudara-saudaranya Bang Putra Jaya, dia memalukan atau tidak? Sama seperti Yesus yang nggak kenal kalian, dan kalian sangat memalukan di mata Yesus.
Sangat memalukan. Bantah saya, ayo. Memang kalian tidak tahu malu. Yesus yang nggak kenal kalian, kalian bilang Tuhanku, Tuhanku. Jadi makanya aku lihat kalian itu lucu. Kami yang menuhankan Yesus, tapi kalian yang sewot. Anda menabikan baginda, kami bodoh amat. Nabi kami memang Nabi Muhammad. Iya, gini bang. Tapi menurut pengamatan, Di mana Bang, ada sebentar bang, literasi kalau bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi? sebentar bang, kalau memang Anda mantan dari Katolik, menurut pengamatan saya udah survei beberapa orang baik saya, orang yang pindah agama ke Muslim biasanya hidupnya susah. Abang susah nggak hidupnya? Ke Muslim biasanya hidupnya susah. Enggak susah. Karena aku udah survei, karena aku susah hidupnya, cari makan susah. Oh ya, terus? Apa hubungannya dengan dialog kita? Saya enggak tuh, alhamdulillah. Emang memalukan orang ini, tidak ada ilmu sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, Otan nggak ada yang berani naik lagi. Cuman begini loh, bukan saya mau mempermalukan Jaya, ya. Jadi kalau Anda sudah berpikir mempermalukan orang Kristen, karena kita berbicara Anda mewakili orang Kristen, saya berbicara mewakili orang Kristen, orang Muslim, orang Islam. Yang saya katakan, Anda bisa bantah atau tidak. Silakan dibantah. Apakah Yesus mengenal kalian menurut Bible? Ya di situ bang, cuma itu kasih masukan doang, nasihat gitu. Karena aku udah lama aku menyurvei itu, orang yang dari Kristen itu pindah ke agama lain, biasanya hidupnya susah. Oke. Jadi Anda memberikan nasihat kepada saya. Apa kapabilitas Anda? Oke, Bro Putra, apa kredibilitas Anda atau kapabilitas Anda sehingga memberikan nasihat kepada saya? Saya tidak ada kapasitasnya, cuma saya cuma ngasih tahu doang. Karena menurut survei saya beberapa tahun survei itu, karena dan beberapa orang yang juga saya tak ya begitu. Oke, kalau Anda melakukan riset atau survei, coba di mana Anda publish? Kenapa? Di mana hasil penelitian? Di mana hasil penelitian Anda? Dikaryakan atau hanya omong kosong? Saya nggak karyakan, cuma saya amati, saya hitung, dan saya saya teliti gitu loh. Percaya nggak percaya ya tergantung Ada Anda. berapa orang yang Anda survei? Percaya ya tergantung Anda. Oke, ada berapa orang yang Anda survei? Lebih 200-an kali. Aduh, bateraiku mau habis. Berapa orang yang Anda survei? 200 orang. 200-an. 200-an. Ada datanya semua. Berdata atau bercongor, Bang? Sekarang jawablah dalam hatimu, ya. Udah itu aja. Jawab dalam hatimu. Kayak mana lah jawab dalam hatimu? Coba, gimana saya menjawab dalam hati saya? Anda ini model. Enggak, masukan saya itu. Coba camkan dulu, benar enggak yang saya bilang itu, ya? Udah itu aja. Aku turun. Yang benar sedikit. Kebetulan saya Anda tidak berdalil. Kegiatan, oke. Mohon maaf kalau ada kata salah. Enggak, coba camkan. Enggak usah. Bang. Sebagai orang Kristen yang mereka yakini nggak perlu minta maaf, kan udah ditebus. Nah, itu bukan urusan Anda. Urusan Anda. Kalau udah ditebus ngapain minta maaf? Itu yang saya bilang itu, coba camkan dan lihat di sekeliling Anda, keluarga Anda, kampung Anda, dan ruang sekeliling tempat Anda bekerja, ya. Oke. Itu bukan urusan Anda itu. Oke. Orang Kristen nggak boleh minta maaf karena udah ditebus. Siapa yang nebus? Itu tadi. Padahal Yesusnya nggak kenal.
nggak pernah berbicara kepada orang Kristen. Allahu Akbar. Ini apa sih orang mereka? Puasanya. Jadi gini teman-teman, bukan saya mau menyakiti ya, bukan saya mau tendensi. Saya ajak teman-teman semuanya, kita kembali kepada fitrah kita manusia yang diberikan nikmat oleh Tuhan kita, yang memang rupanya tidak. Bukankah orang yang kemudian mu'allaf itu kesaksiannya banyak yang menjadi tenang semua kan hidupnya? Oh jelas, tahu Iya. Bapak Hamka siapa? Buya Hamka? Iya, Masya Allah. Iya. Bahkan yang murtad ini apa ya? Ketenangan hidupnya itu ya tidak seperti ketika dia waktu Islam. Kayak itu yang punya salon besar itu siapa yang di Jakarta itu? Siapa itu? Itu kan mu'allaf itu. Betul. Bukan malah tambah bangkrut. Itu pola berpikir beliau saja, nggak apa-apa lah. Tapi memang lucu sekali Pak Putrajaya ini. Kalau kita ajak terus diskusi di sini bukan untuk menyerang pribadi gitu kan. Jadi Bang Putrajaya sering-sering di sini Pak dicatat apa sih tuduhan-tuduhan orang Islam, dalilnya apa sih. Jadi supaya hikmat, belajar, menggali, membaca Bible kembali gitu kan. Jadi nggak hanya apa namanya, cuma boleh cerita saja. dulu saya waktu muda sering dulu baca kitab Anda itu. Masih berbicara, kirain udah turun. Dengar dulu. Dulu waktu saya muda, waktu bujangan, saya kitab Anda itu tadi Anda udah pamitan minta maaf. saya baca dengar dulu dengan waktu yang sama. Nah, saya bandingkan itu, saya baca ini. Nah, akhirnya saya menemukan jawaban gitu loh. Nah, jadi bisa saya simpulkan. Sebentar, saya izin Ustadz Arif, aku harus 3 rakaat dan masih di tempat Bisa kerja. Saya bisa saya mute, Bang Baal lanjut lagi atau saya kembalikan ke Ustadz Arif dulu ya. Kitab Anda itu sama dengan di 3 perjanjian rakaat lama dulu. gitu loh. Ini dari tadi cuma udah congor, nggak ada data sebut Rajaya ini. Coba lah. Bukan Bang. Lo iya. Coba di mana datanya itu ada yang bawa narasi barusan itu. Coba bawa data. Iya, bawa datanya. Jangan asal congor. Enggak, aku cerita waktu saya muda dulu pernah baca kitab Anda dengan kitab saya, jadi saya banding-bandingkan dulu. Jadi saya sempat dulu sampai mau goyang iman saya. Setelah itu ya saya berdoa malam, ya ditunjukkanlah jalan yang benar gitu loh. Itu saya buktikan, itu kesaksian saya gitu loh. Apanya yang jalan yang benar, gimana maksudmu? Penyembah anak manusia jalan yang benar, itu maksudmu? Artinya saya jadi teguh lagi iman saya gitu loh. Ya teguhnya di mana? Apanya yang buat Anda teguh? Artinya nggak kayak si Dito ini jadi mualaf. Loh ya emangnya kenapa? Bibelmu itu apa isinya kan gitu kan? Di mana Yesus mengaku Tuhan di situ? Parameternya bukan hanya tentang itu saja. Emang kenapa dengan mu'allaf? Hidupnya kan makin tenang kan? Makin bercahaya wajahnya karena nggak pernah makan babi kan gitu kan? Coba lihat orang-orang Eropa yang kemudian mu'allaf itu, yang asalnya wajahnya suram, hitam, legam, gak ada cahaya. Ketika masuk Islam, dipenuhi dengan air wudhu setiap hari, lari. Bercahayalah, bersinarlah wajahnya. Iya, iya kan Bang Baal ya. Iya, hostnya galak ini gimana otet sampai lari. Aneh-aneh gak bawa data. Iya itulah mereka ya.
kasihan kadang-kadang mereka ini ya, makanya betul kenapa ada Ustadz Tata, Ustadz Alif gitu kan, Ustadz Bang Juma dan lain-lain ya. Ya karena kita ini punya rasa kasihan gitu ya kepada mereka-mereka gitu, sebagai ya kasihan dalam artinya kita ini sebagai warga Indonesia gitu ya, yang terdiri banyak suku, agama, ras dan apapun, merasa kasihan ketika mereka ini tersesat kan gitu. Makanya tampillah apologet yang di Islam ini ingin menyampaikan kabar gembira